Cerita dimulai dengan karakter utama kita terbangun di sebuah kamar asing yang berantakan. Dia perlahan membuka matanya, masih setengah sadar dan sama sekali tidak tahu apa yang terjadi semalam. Sambil duduk di tempat tidur, dia bertanya-tanya bagaimana bisa dia berakhir di kamar hotel. Lalu dia sadar dia tidak sendirian. Ada seorang wanita cantik yang tertidur pulas tepat di sampingnya, tetapi notifikasi di ponselnya dari seseorang bernama Zhao Jia tiba-tiba menyadarkannya. Pesan-pesannya cukup agresif. Wanita itu menuntut untuk tahu kenapa dia tidak menjawab. MC kemudian ingat bahwa wanita itu mencampakkannya tepat setelah tahun pertama kuliah mereka. Ini membuatnya semakin bingung karena wanita itu memblokirnya, tapi sekarang dia bertingkah seolah mereka masih pacaran. Untuk menjernihkan pikirannya, dia memutuskan untuk memeriksa kalender untuk melihat tanggal hari ini. Melihat tanggal 8 Oktober membuatnya terkejut dan dia menyadari entah bagaimana dia telah kembali ke masa lalu. Dia ingat kata-katanya, mengatakan bahwa dia telah menemukan seseorang yang benar-benar mencintainya. Lalu kita melihat mantannya bersama pria yang lebih tua, menyuruh MC kita untuk pergi. Pria muda itu benar-benar hancur, setelah bersumpah akan mencintainya selamanya. Kembali ke masa kini, dia melihat pesan pertamanya seperti biasa, permintaan uang. Sebuah seringai muncul di wajahnya saat dia berpikir tentang bagaimana cinta telah membutakannya dan betapa tak tahu malunya wanita itu. Bertekad untuk mengubah masa depannya, dia mengirim pesan ke Xiao Jia, mengakhiri hubungan mereka selamanya. Di seberang sana, gadis itu marah besar, bertanya apakah dia serius ingin putus. Dia menjawab dengan percaya diri bahwa mereka harus berpisah, dan wanita itu menyuruhnya agar tidak menyesal. Dia menertawakannya, tiba-tiba sebuah layar biru muncul, memberinya selamat karena telah mengaktifkan sistem Taipan. MC terkejut berpikir bahwa dengan sistem ini, hidupnya akhirnya akan berubah menjadi lebih baik. Layar menampilkan statistiknya dan memberitahunya bahwa dia sekarang akan menghasilkan uang setiap detik, yang membuatnya sangat bersemangat. Segera setelah itu, sistem memberinya paket pemula, dan dia dengan cepat menerimanya tanpa berpikir dua kali. Dia mendapatkan 10.000 tunai, sebuah supercar, kartu belanja, dan pemindai ramah. Setelah memeriksa rekeningnya dan melihat transfer, dia bertanya-tanya untuk apa pemindai ini. Saat itu, wanita di sampingnya menggumamkan sesuatu dalam tidurnya, menarik perhatiannya. Mendapat ide, dia memutuskan untuk menguji alat barunya pada wanita itu, mengarahkan pemindai ke arahnya. Layar mengungkapkan statistik wanita itu, tetapi dia bertanya-tanya apa arti dari atribut privasi. Karena penasaran, dia mengetuknya, dan sistem menjelaskan bahwa itu adalah jumlah pasangan yang pernah dimilikinya. Dia menyadari bahwa angka 1 berarti dia adalah pria pertama dalam hidup Yu Xiaoxiao. Dia kemudian ingat bahwa di kehidupan masa lalunya, dia pergi ke bar untuk menenggelamkan kesedihannya, dan bertemu dengannya di sana secara kebetulan. Dia teringat menemukannya di bar, minum sendirian, dan terlihat sangat kesal karena sesuatu. Dia menyadari malam mereka bersama bukan karena cinta, tetapi karena dia patah hati dan terlalu banyak minum. Di saat-saat perenungan ini, wanita cantik di sampingnya akhirnya terbangun dengan kaget. Dia memperhatikannya sejenak dan memanggilnya Casanova, karena caranya menghela napas dan tersenyum. Dengan seringai percaya diri, pemuda itu hanya menatapnya kembali tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sambil membungkuk, dia menyangkal bahwa dia sedang bernostalgia tentang masa lalu, yang hanya membuatnya semakin penasaran. Lalu dia berbisik bahwa satu-satunya penyesalannya adalah tidak bertemu dengannya lebih cepat, membuatnya benar-benar bingung. Berkat keberaniannya, sistem memberinya hadiah berupa kartu dan skill teknik lidah air mata dewa. Dia berpikir bahwa dengan skill baru ini, dia bisa membawa gadis itu ke surga dalam sekejap. Dengan pemikiran itu, pemuda itu mengaktifkan teknik barunya, dan menciumnya dengan cara yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Wanita itu tercengang. Sensasi ciuman itu benar-benar berbeda dan jauh lebih baik dari yang terakhir. Pria muda itu kemudian mengatakan kepadanya bahwa ini baru permulaan, dan keduanya menghabiskan sisa malam menikmati momen itu. Keesokan paginya, dia bangun, meregangkan tubuh, dan melihat setumpuk uang tunai di sampingnya di tempat tidur. Benar-benar bingung, dia bertanya pada dirinya sendiri apakah Yu Xiaoxiao menganggapnya semacam pria panggilan. Dia kemudian mengambil catatan itu dan melihat itu adalah pembayaran 10.000 yuan, yang benar-benar membuatnya kesal. Dia menganggap gadis itu menarik karena membayarnya tetapi menyesal tidak mendapatkan info kontaknya, lalu fokus pada kartu itu. Pemuda itu bertanya-tanya bagaimana cara kerja item itu, dan sistem menjelaskan bahwa itu adalah pengganda uang kembali untuk uang yang dihabiskan. Sekarang, dengan kekuatan ini di tangannya, dia bertekad untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan menjadi Taipan terkenal. Dia menyadari bahwa dalam lini waktu ini, beberapa perusahaan teknologi besar bahkan belum didirikan, menjadikannya kesempatan yang sempurna baginya. Rencananya sekarang adalah menabung cukup uang untuk membeli banyak saham di raksasa teknologi masa depan ini.
Sambil memegang kunci mobil, dia berpikir tentang bagaimana kota ini tidak memiliki batasan pembelian real estate yang sangat sempurna. Tiba-tiba, seorang wanita cantik mendekati mobilnya, dan dia berpikir untuk menggunakan kartunya untuk membeli beberapa properti. Wanita itu duduk di kap mobil kuningnya dan, sambil tersenyum, bertanya apakah kendaraan itu miliknya. Protagonis kita dengan tenang mengonfirmasi bahwa mobil itu miliknya, dan bertanya apa yang wanita itu inginkan. Dia meminta tumpangan, mengaku pipa di rumahnya pecah. Curiga dengan ceritanya, pemuda itu mengaktifkan pemindainya untuk memeriksa info tentang gadis bernama Chen Liki. Dia terkejut dengan tingkat persahabatannya yang tinggi, tetapi atribut privasinya dengan 28 pasangan membuatnya waspada. Di dalam mobil, dia menolak permintaannya untuk tumpangan, mengatakan bahwa bersama dengan 28 orang lain agak berlebihan baginya. Dia pergi, meninggalkan wanita itu dalam keadaan terkejut dan bertanya-tanya bagaimana dia tahu tentang masa lalunya. Dia berkomentar betapa tampannya MC itu, sementara seorang pria tua hanya berdiri di sana, benar-benar bingung. Pria tua itu menawarkan untuk membantu wanita itu dengan pipanya, mengatakan dia sudah profesional selama 30 tahun. Wanita itu kesal dengan tawarannya dan langsung memanggilnya cabul dan aneh. Pria tua itu bingung karena tekniknya jempolan, dan dia tidak mengerti mengapa wanita itu meneriakinya. Merasa jijik, dia menyuruhnya pergi sementara pria itu mengikutinya, dan orang-orang di sekitar mereka mulai menertawakan adegan itu. Saat itu, pria lain menjelaskan kepada si bapak tua bahwa pipanya tidak benar-benar pipa harfiah. Terkejut dengan wahyu itu, dia berkomentar betapa anehnya anak-anak zaman sekarang saat wanita itu pergi dengan marah. Sambil berlari, gadis itu mengeluh tentang nasib buruknya, dan bagaimana semuanya salah hari itu. Sementara itu, MC tiba di sebuah agen real estate dan disambut oleh dua agen. Seorang pemula dan bosnya. Manajer berpikir dia hanyalah anak kaya dan menyerahkannya pada si pemula, Xiao Xia, agar dia tidak membuang-buang waktunya. Dengan penuh percaya diri, MC kita keluar dari mobil sportnya dan berjalan menuju agensi. Bos kemudian mendorong si pemula untuk melakukannya sendiri, menyuruhnya untuk mengikuti prosedur yang telah mereka latih. Agen muda itu dengan gugup mendekatinya dan memperkenalkan dirinya sebagai Xiao Xia dari agensi real estate Liangji. Protagonis hanya memintanya untuk membantunya mencari rumah, dan wanita itu bertanya tentang anggarannya. Dari kejauhan, manajer merokok dan berpikir bahwa si pemula perlu belajar cara memilih klien dengan lebih baik. Sekarang di dalam agensi, dia menunjukkan beberapa pilihan murah, tetapi pemuda itu meminta untuk melihat properti di kisaran 1 juta ribu yuan. Wanita itu terkejut dengan jumlahnya tetapi setuju untuk segera mencari properti di tabletnya. Setelah beberapa menit, dia ingat untuk bertanya apakah dia memiliki preferensi lokasi. MC meminta tempat yang mudah disewakan dan mengatakan tidak masalah apakah sudah berperabot atau belum. Dia memperhatikannya dan berpikir dia cukup tidak berpengalaman, tapi setidaknya dia tulus, dan memutuskan untuk menggunakan pemindainya padanya. Agen itu kemudian menunjukkan beberapa pilihan di dekat jalan komersial dengan harga bervariasi. MC ingat bahwa kartu pemulanya memiliki batas 1 juta yuan, jadi dia tidak bisa melebihi jumlah itu untuk setiap properti. Dia bertanya apakah dia tidak puas, tetapi dia hanya berpikir tentang cara memaksimalkan bonus dari kartunya. Dia bertanya apakah harga rumah yang lebih mahal bisa dinegosiasikan, karena jika bisa, dia akan mengambil kelimanya. Dia menegaskan, mengatakan, bahwa jika dia bisa mendapatkan masing-masing seharga 1 juta, dia akan membayar semuanya secara tunai, membuat agen itu sangat terkejut. MC mengonfirmasi pembayaran dan menambahkan bahwa dia akan mempekerjakannya untuk mengelola penyewaan properti tersebut. Wanita itu sangat gembira dengan komisi besar yang akan dia dapatkan, dan berjanji akan mendapatkan harga itu untuknya. Manajer mendengar semuanya dan sangat menyesal telah salah menilai klien, ingin menampar dirinya sendiri. 1 jam kemudian, manajer yang kini mengenakan jas menyajikan kontrak akhir dengan total harga 5 juta ribu yuan. Protagonis menandatangani kontrak, mengatakan dia mempercayainya dan akan menghubunginya untuk pembelian di masa depan. Agen itu sangat senang dengan komisinya, dan bertanya-tanya taipan macam apa dia yang sudah berbicara tentang membeli lebih banyak. Sistem menunjukkan bahwa dia menerima 230 ribu kembali dari 5 pembeliannya. Dengan itu, sistemnya naik level, dan dia mulai menghasilkan hampir 1 yuan per detik. Dia berpikir agen itu adalah bintang keberuntungannya, dan bahwa dia akan memanfaatkan kehidupan baru ini sebaik-baiknya. MC kita memanggil wanita itu ke sudut membuat manajernya sangat penasaran. Bos mengatakan dia harus mengundang klien makan malam sebagai ucapan terima kasih. MC kemudian berjanji bahwa jika dia tetap bersamanya, dia akan menjalani kehidupan yang sangat mewah dan nyaman. Tidak tahu harus berkata apa, agen itu benar-benar malu dengan lamaran beraninya. Dia mencoba menolak dengan sopan, tetapi dia memotongnya dan meminta nomor rekening banknya.
Terkejut dengan permintaan itu, wanita itu bertanya mengapa dia ingin mentransfer uang kepadanya. Dia hanya mengatakan bahwa dia adalah bintang keberuntungannya dan ini adalah sedikit ucapan terima kasih untuk semuanya. Gadis itu benar-benar bingung, tidak tahu apa yang dia bicarakan, dan hanya menatapnya dengan bingung. Beberapa menit kemudian, dia mendapatkan notifikasi dan terkejut dengan jumlah yang dia transfer. Protagonis tersenyum karena baginya, jumlah itu adalah uang receh dibandingkan dengan apa yang dia peroleh dengan bantuannya. Dengan itu, tingkat persahabatannya dengannya meroket dan dia mengundangnya makan malam sebagai ucapan terima kasih. Dia berpikir tentang betapa bergunanya uang untuk meningkatkan persahabatan, dan betapa dia suka melihat angka-angka itu naik. Mereka saling menambahkan di WeChat, dan wanita itu memperhatikan betapa tampan dan menariknya MC. Ini membuatnya berfantasi tentang adegan yang lebih intim, dan dia berpikir dia tidak akan keberatan jika itu terjadi. Tapi dia hanya berterima kasih atas pekerjaannya dan mengucapkan selamat tinggal, mengatakan bahwa dia akan pergi, yang membuatnya terkejut. Tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Agen itu mengejarnya, dengan putus asa memanggil namanya. Sudah di dalam mobil sportnya, MC tersenyum, dan melambaikan tangan selamat tinggal padanya sekali lagi. Gadis itu ditinggalkan berdiri di sana, malu, bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba merasa begitu hampa di dalam. 20 menit kemudian, MC sampai di rumah, dan mengumumkan kedatangannya kepada ibunya, yang sedang menunggunya. Ibunya menyambutnya dengan semangka dingin sementara ayahnya bertanya tentang perjalanan kelulusannya. Dia bilang dia berencana pergi ke Modu karena dia ingin melihat-lihat area di sekitar universitas yang akan dia masuki. Ayahnya setuju dengan keputusan itu dan meminta ibunya untuk mentransfer uang perjalanan kepada putra mereka. Ibunya bercanda bahwa terlalu memanjakan anak laki-laki akan membuatnya lebih sulit menemukan istri di masa depan. Dia memintanya untuk tidak membahas itu, dan berpikir dalam hati bahwa dia tidak akan mengecewakan mereka seperti yang dia lakukan di kehidupan masa lalunya. Keesokan harinya, MC sudah berada di pesawat mengeluh, karena membeli tiket di menit-menit terakhir. Mencoba melewati lorong sempit, dia dengan sopan meminta orang lain untuk memberinya sedikit ruang. Dia melihat seorang wanita yang dikenalnya, dan memanggilnya Zoe Ying, yang langsung mengenalinya. Dia memastikan bahwa ini adalah kursinya dan secara kebetulan, dia mengatakan kursinya juga ada di situ. Dia berterima kasih padanya saat dia melewati dia untuk mencapai kursi dekat jendela di pesawat. Seorang pria berkacamata muncul entah dari mana dan mencoba menggoda wanita itu, menyela pembicaraan mereka. Tidak menghiraukan si penyusup, MC kita meminta gadis itu untuk mengambil kursi di bagian dalam. Orang asing itu kemudian mengeluh, mengatakan mereka tidak bisa begitu saja bertukar kursi di pesawat seperti itu. MC memotongnya, mengatakan mereka bersama, dan bagaimana mereka duduk bukanlah urusannya. Setelah mereka duduk, pria usil itu mengabaikan peringatan, dan bertanya kepada wanita itu apa yang dia lakukan di Modu. Dia menjawab bahwa dia pergi untuk bekerja, lalu menoleh ke protagonis, dan menanyakan pertanyaan yang sama. MC mengatakan dia bosan di rumah, jadi dia memutuskan untuk berlibur untuk bersantai. Pria berkacamata itu memperkenalkan dirinya sebagai Chuan Shen dan mengatakan dia juga bepergian ke Modu. Dia menawarkan tumpangan, menyombongkan diri bahwa ayahnya mengirim mobil untuk menjemputnya. MC menolak tawaran itu, mengatakan hotel mereka juga memiliki layanan antar jemput bandara. Pria itu bertanya di hotel mana mereka menginap dan pahlawan kita menjawab, Om Niangian. Si penyusup tertegun dan mengulangi nama hotel ultra mewah yang pembangunannya menelan biaya miliaran. Dia meragukannya, karena dia pernah menginap di sana sebelumnya dan tahu kamar yang lebih murah tidak dilengkapi layanan itu. Tetapi MC mengatakan dia memesan villa. Si penyusup tidak percaya dengan jawaban itu dan bertanya apakah pria itu serius tentang villa. Wanita itu kemudian berkomentar bahwa satu malam biayanya 80.000 dan terkejut mengetahui dia adalah anak kaya. Sambil tersenyum, dia mengatakan bahwa dia juga anak kaya, jadi dia tidak berhak bicara. MC kemudian ingat bahwa dia adalah primadona sekolah, dan berasal dari keluarga kaya yang sangat terkenal di kota. Dulu, dia sangat pendiam dan fokus pada studinya sehingga tidak ada pria yang berani mendekatinya. Dia sedang fokus pada mantan pacarnya saat itu tetapi mendengar bahwa keluarganya mengalami masalah keuangan. Kembali ke masa kini, gadis itu berkata dengan tatapan sedih bahwa dia bukan lagi anak kaya. Pria muda itu menyadari dia telah menyinggung perasaan, dan dengan cepat mencoba mengubah topik pembicaraan untuk mencairkan suasana. Untuk memecah ketegangan yang canggung, keduanya mulai berbicara tentang masa-masa indah di SMA. Wanita itu tertawa kecil dan setuju bahwa masa-masa SMA mereka sangat menyenangkan. Dengan itu, dia berpikir dia akhirnya berhasil memecahkan kebekuan dan memutuskan untuk menggunakan sistemnya lagi padanya. Layar sistem menunjukkan bahwa privasinya 0 dan persahabatannya telah naik menjadi 75. Dia bertanya-tanya apakah dia sudah memperhatikannya sejak dulu, karena tingkat persahabatannya sangat tinggi.
Setelah mendarat, seorang wanita cantik berjas memperkenalkan dirinya sebagai kepala pelayan pribadinya, Huang Yun. Protagonis cukup terkesan dengan profesionalismenya, seperti yang diharapkan dari tempat seperti itu. Si kita kemudian bertanya di mana Zoe Ying menginap, dan dia bilang di rumah temannya di Pudong. Dengan itu, dia bersikeras untuk memberinya tumpangan dan meminta kepala pelayannya untuk mengantarnya ke tujuannya terlebih dahulu. Dari kejauhan, pria berkacamata itu mengamati semuanya dan berpikir untuk menyelamatkan gadis itu untuk bermalam romantis dengannya. 25 menit kemudian, mereka tiba dan wanita itu berterima kasih padanya dan meminta info kontaknya untuk mentraktirnya makan malam. Dia menerima tawaran itu tetapi bercanda bahwa lebih baik dia tidak melupakan apa yang telah dia janjikan. Mereka bertukar kontak dan MC kita mengucapkan selamat tinggal, menyuruhnya untuk tidak khawatir tentang tumpangan itu. Si penyusup terkejut bahwa pria itu membiarkannya pergi begitu saja, dan meratapi rencananya yang heroik telah hancur. Setengah jam kemudian, protagonis kita tiba di vilanya dan berpikir bahwa penginapan itu sepadan dengan setiap sennya. Kepala pelayan kemudian memberitahunya bahwa mandinya sudah siap, dan dia memutuskan untuk pergi bersantai sejenak. Tiba-tiba, wanita itu memeluknya dari belakang, dan dia terlonjak, bertanya apa yang dia lakukan. Dia mengatakan layanan itu termasuk membantunya membuka pakaian, tetapi dia harus mengurus pakaian dalamnya sendiri. Begitu berada di pemandian air panas, dia memperhatikan wanita itu dan memintanya untuk menunggu sejenak. Kepala pelayan menjelaskan bahwa menggosok punggungnya juga bagian dari layanan, tetapi dia tidak akan memandikannya. Dia menikmati momen itu dan berpikir bahwa dari dekat dia sangat menarik dan layanan khusus akan menyenangkan. Wanita itu mengatakan dia hanya melakukan ini karena dia merasakan koneksi dengannya dan mulai melepaskan pakaiannya. Dengan itu, dia masuk ke dalam air bersama pemuda itu, dan dia terpesona oleh kecantikannya. Kepala pelayan kemudian mengundangnya ke resepsi hotel, dan dia bertanya acara apa yang akan berlangsung malam itu. Dia menjelaskan bahwa tidak ada aturan berpakaian, dan pemuda kita mengonfirmasi bahwa dia akan berpartisipasi dalam lelang yang akan segera dimulai. Tiba di pesta dengan teman kencannya, dia disambut dengan hormat oleh seorang karyawan yang mengenalinya sebagai tamu penting. Wanita itu kemudian mengucapkan selamat malam dan tersenyum pada MC saat dia memasuki aula utama untuk acara tersebut. Di dalam aula, lelang sudah berlangsung, dan sebuah barang baru saja terjual seharga 5 juta ribu sementara dia mengamati suasana. Juru lelang mengumumkan barang berikutnya, sebuah jam tangan merek terkenal yang sangat langka yang menarik perhatian semua orang. Pria itu menjelaskan bahwa ini adalah edisi terbatas dengan hanya 10 di dunia, dan tawaran awal akan menjadi 15.000 yuan. Penuh energi, juru lelang berteriak agar penawaran dimulai, dan kerumunan menjadi bersemangat untuk kompetisi. Pemuda kita menganalisis jam tangan itu, dan ingat bahwa harganya akan meroket di tahun-tahun mendatang, dengan mudah melampaui 25.000. Melihat peluang untuk untung, dia tidak membuang waktu dan membuat tawaran pertama sebesar 15,5 juta dengan papan dayungnya, nomor 35. Tetapi pria lain dengan papan dayung nomor 8 menaikkannya menjadi 16.000, dan penawaran memanas dengan tawaran yang naik dengan cepat. Kerumunan terkejut dengan tawaran protagonis, berpikir gila menghabiskan begitu banyak uang untuk jam tangan seperti itu. Juru lelang mengetuk palu, menjual barang itu seharga 18.000 dan memberi selamat kepada pembeli nomor 35 atas kemenangannya. Dua pemuda kaya mendekat untuk memperkenalkan diri, dan pahlawan kita mengatakan namanya adalah Jiang Cheng saat dia menilai mereka. Pria pirang itu mengungkapkan bahwa tawaran nomor 8 adalah miliknya, dan bertanya apakah Jiang Cheng adalah ahli jam tangan mewah. Protagonis menjawab bahwa dia bukan ahli dan ini adalah pertama kalinya dia membeli jam tangan. Dia hanya mencoba-coba. Pria pirang itu terkejut dengan harganya dan bertanya mengapa dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dan Jiang Cheng menjelaskan dia baru tiba kemarin untuk kuliah. Terkejut, pemuda itu mengatakan bahwa pada usia 18 dia tidak punya nyali untuk melakukan hal seperti itu, dan sangat terkesan dengan pria kita. Dengan itu, dia mengundang Jiang Cheng untuk jalan-jalan kapan-kapan, dan pemuda kita menyetujui usulan dari kenalan barunya. Sistem kemudian memberitahunya tentang level barunya, dan dia berpikir tentang bagaimana pendapatan tahunannya sekarang melebihi 300.000. Meskipun punya uang tunai, dia tahu bahwa untuk rencana ambisiusnya, jumlah ini hanya setetes di lautan, dan dia butuh lebih banyak. Berjalan menuruni tangga, dia bertemu dengan wajah yang dikenalnya dan mengenali wanita yang bersamanya malam sebelumnya. Itu adalah wanita yang sama dari hotel yang dia temui di awal cerita, dan dia menatapnya, terkejut melihatnya di sana. Dia menggodanya, memanggilnya anak kecil dan mengatakan dia tidak menyangka dia anak kaya, mengira dia hanya mahasiswa miskin. Wanita itu mengundangnya ke vilanya karena lelang akan segera berakhir, ingin dia bergabung dengannya untuk malam bersama lagi. Dia menerima undangan itu,
dan dia bercanda bahwa dia lebih baik berusaha lebih keras dari terakhir kali, membuat suasana memanas. Tiba-tiba, seorang pria muncul dan menarik lengannya, mengungkapkan dirinya sebagai Jung Yu, mantan tunangan wanita cantik itu. Pria itu bersikeras mereka bertunangan, tetapi dia menyebutnya gila karena ingin menikah setelah dia berselingkuh dengan sahabatnya. Jung Yu mengabaikan tuduhan itu dan mengklaim mereka telah mengadakan pesta pertunangan, jadi pernikahan akan terjadi bagaimanapun caranya. Merasa jijik, dia menuduhnya menjijikkan dan memanfaatkannya sebagai kedok agar dia bisa bertemu dengan pasangan lainnya, baik pria maupun wanita. Sistem memberinya dua pilihan, pergi dengan hadiah atau memukul pria itu untuk mendapatkan peningkatan fisik dan kartu sial. Peningkatan itu meningkatkan semua atributnya dan pria kita, tanpa berpikir dua kali, mendaratkan pukulan pada saingannya, membuat wanita itu terkejut. Dia menendang penyerang di tanah, dan wanita itu menyaksikan adegan itu, seolah menikmati sikap pahlawan kita. Dia menginjak lawannya yang jatuh, dan tingkat afeksi wanita itu meningkat sementara pria lain berteriak kesakitan di lantai dansa. Karena putus asa, penyerang itu mulai berteriak minta tolong, memanggil keamanan hotel untuk menyelamatkannya dari situasi itu. Petugas keamanan tiba dan mencoba melerai perkelahian, tetapi sang mantan tunangan berteriak agar mereka menangkap protagonis dan memanggil polisi. Mengancam para staf, dia bilang akan menelepon polisi dan mengajukan keluhan agar mereka semua dipecat. Wanita itu kemudian memberitahu sang protagonis untuk tidak khawatir, karena dia akan mengatakan bahwa pria itu membelanya dari pelecehan. Sang mantan, Vianti, menyombongkan diri bahwa kamera keamanan merekam semuanya dan mereka semua akan tamat karenanya. Tiba-tiba, seorang pria dengan pisau menerobos masuk dan kepanikan menyebar saat orang-orang berteriak ketakutan dengan kejadian itu. Penyusup itu menangkap sang mantan, Viantia, dan menuntut mereka membawakan pasangan yang mengkhianatinya atau dia akan menghabisi semua orang. Karena takut akan nyawanya, penyerang itu berteriak kepada penjaga keamanan untuk menemukan orang yang dicari pria itu demi menyelamatkan dirinya sendiri. Sistem kemudian memberinya pilihan baru, kabur bersama gadis itu dan mendapatkan uang, atau menghentikan kejahatan dan mendapatkan skill baru. Dia memutuskan untuk bertindak demi keselamatan semua orang, dan terutama untuk teknik khusus yang ditawarkan sistem sebagai hadiah. Sebelum bertindak, dia teringat item yang dia menangkan sebelumnya, dan menyadari kartu kesialan bisa sangat berguna saat ini. Protagonis kemudian mengaktifkan kartu peningkatan, dan aura biru sepenuhnya mengelilinginya, mengubah tubuhnya. Dengan ini, dia merasakan energi yang kuat mengalir di seluruh tubuhnya dan terkejut dengan sensasi kekuatan yang baru. Tanpa membuang waktu, dia melesat dengan kecepatan tinggi ke arah pria berpisau, siap untuk serangan kejutan. Pria muda itu mendaratkan pukulan kuat ke wajah penyerang, yang tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap pukulan cepat dan tepat itu. Hanya dengan satu pukulan, penyusup itu jatuh ke lantai, pingsan, dan pahlawan kita berdiri sebagai pemenang di hadapan semua tamu. Wanita itu terkejut dengan adegan itu dan berpikir bahwa dia bukan hanya anak kaya, tetapi benar-benar orang yang sangat kuat. Sang mantan tunangan juga terkejut dengan kekuatan protagonis dan menatapnya dengan ekspresi ketakutan murni di wajahnya. Pria muda kita kemudian mendekati lawannya, yang masih tergeletak di tanah, dan menatapnya dengan senyum percaya diri dan mengintimidasi. Orang-orang di aula berkomentar betapa berani dan tampannya dia karena menangani situasi dengan begitu mudah. Polisi tiba dan menangkap penyusup itu, dan salah satu petugas berterima kasih kepada protagonis atas bantuannya dalam keributan itu. Tapi sang mantan Vianti memanfaatkan kesempatan itu untuk menuduh pemuda kita melakukan penyerangan, dan meminta petugas untuk segera menangkapnya. Petugas itu kemudian menoleh ke protagonis dan bertanya apakah benar dia memukul pria lain di aula itu. Wanita itu menyela percakapan dan menjelaskan kepada petugas bahwa mantannya, Fang Kai, mencoba menjebaknya dalam pernikahan paksa. Dengan itu, tingkat afeksinya padanya melonjak hingga 90, dan dia menyadari wanita muda itu benar-benar jatuh cinta padanya. Dia memeluknya untuk menghiburnya dan berkata dia tidak akan pernah membiarkan bajingan seperti itu mengintimidasinya lagi. Petugas mencoba menenangkan situasi, tetapi sang rival berteriak, menuntut rekaman keamanan untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Karena marah, sang protagonis memutuskan inilah saatnya untuk menguji kartu kesialan sistem pada pria bodoh yang muncul ini. Dia kemudian mengaktifkan item itu, dan aura kemalangan mengelilingi mantan tunangannya, yang tidak tahu apa yang terjadi. Tepat setelah itu, pria itu mendapat telepon dari bank tentang penarikan mencurigakan sebesar 200.000 dari rekeningnya. Saat dia sedang menelepon, seorang wanita berlari dan memberitahunya sebuah pohon tumbang menimpa mobilnya, membuatnya panik. Petugas bertanya apakah dia butuh bantuan, tetapi pria itu lari, mengatakan dia tidak punya waktu untuk mengurus ini sekarang.
Pria muda kita berkata dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan dan mengajak wanita itu untuk meninggalkan tempat yang kacau itu bersama-sama. 5 menit kemudian, di dalam kamar, dia mendekatinya dengan cemas dan bertanya apakah dia baik-baik saja atau terluka dalam perkelahian itu. Sambil tersenyum, dia menjawab bahwa pecundang sekaliber itu tidak akan pernah bisa benar-benar menyakitinya. Meski begitu, dia bersikeras untuk memeriksa sendiri untuk memastikan dia tidak menderita luka serius. Wanita itu bertanya apakah dia akan meremehkannya karena memiliki tunangan seperti itu, tetapi pria itu meyakinkannya tentang hal itu. Dia menjelaskan bahwa pertunangan itu diatur oleh kakeknya, dan dia baru mengetahui perselingkuhannya dengan sahabatnya nanti. Dia menghiburnya, mengatakan bahwa dia telah melalui banyak hal, tetapi sekarang dia ada di sana untuk merawat dan melindunginya. Wanita muda itu bertanya apakah dia keberatan mempertahankan hubungan semacam ini, berpikir itu lebih mudah daripada hubungan romantis yang serius. Sang protagonis memeluknya dan meyakinkannya bahwa dia tidak keberatan dan akan memperlakukannya dengan baik sejak saat istimewa itu. Keduanya kemudian menikmati malam bersama, dan momen itu tampaknya cukup intens bagi wanita cantik yang menemaninya. Keesokan paginya, 2 pelayan sedang merapikan kamar, dan salah satunya mengomentari stamina anak muda zaman sekarang. Wanita lain bercanda bahwa dia tidak akan bisa bekerja jika suaminya seperti itu, dan mereka berkomentar dengan iri tentang pria muda itu. Kemudian, di sebuah kedai kopi, sang protagonis dan wanita itu sedang sarapan sementara dia dengan santai menggulir ponselnya. Di layar, dia melihat postingan dari teman sekelas yang memamerkan jam tangan mahal yang didapat dari ibunya sebagai hadiah kedewasaan. Pria muda kita kemudian mendapat ide dan bertanya apakah dia bisa meminjam kakinya untuk foto perayaan. Dia bertanya apakah ini hari ulang tahunnya, tetapi dia menjelaskan bahwa dia ingin memposting GIF yang berbeda dari yang dipamerkan teman-teman sekelasnya. Wanita itu menyetujui lelucon itu, dan memanggilnya anak nakal saat dia setuju untuk berpartisipasi dalam foto tak biasa yang dia minta. Dia berpos berani, mengangkat kakinya agar pria itu bisa mengambil foto untuk media sosialnya. Dia kemudian melepas sepatunya dan terus berpos untuk kamera pria kita yang sedang bersenang-senang dengan adegan itu. Dia mengambil foto itu, berpikir bahwa hadiah ulang tahun ke-18-nya bukanlah mobil, tetapi lebih cepat dari supercar. Hasilnya adalah kolase foto yang dia posting di media sosialnya agar semua temannya melihat berita itu. Teman-teman sekelasnya terkejut dan iri dengan postingan itu, sambil meratapi hadiah mereka sendiri yang membosankan. Tak lama setelah itu, protagonis tiba di dealer mobil mewah, dan seorang pramuniaga menyambutnya di pintu masuk. Dia menawarkan untuk memberinya tur, dan pemuda kita mengikutinya untuk melihat model mobil yang tersedia di toko. Di dalam dealer, dia melihat seorang pria tua menawarkan mobil kepada seorang wanita cantik yang tampak tidak nyaman dengan situasi itu. Pria tua botak itu bersikeras akan mengantarnya pulang setiap hari, dan itulah mengapa dia membutuhkan mobil yang bagus, sambil terus mencoba menyentuhnya. Pria muda kita menyaksikan adegan itu dari kejauhan dan berpikir bahwa dia datang ke dealer untuk melihat mobil tetapi malah menonton sinetron. Dia kemudian mengenali wanita itu sebagai Suwon, seorang aktris terkenal di masa depan yang dikenal sebagai salah satu dari 4 bunga kecil di industri ini. MC ingat bahwa ketenarannya dimulai dengan foto ikonik di mana dia keluar dari kolam renang, yang menjadi viral online. Kembali ke masa kini, pengusaha itu memaksanya untuk minum, tetapi dia menolak, mengatakan dia ada pertemuan di perusahaannya. Pria tua itu menjadi marah dan mengancam gadis itu, menyuruhnya untuk tidak main-main, atau investasi dalam proyeknya akan dibatalkan. Dia menyuruhnya untuk berhenti berpura-pura dan menerima tawaran itu, atau dia akan menggunakan pengaruhnya untuk memasukkannya ke dalam daftar hitam. Namun, aktris itu tidak terintimidasi dan mengatakan jawabannya adalah tidak, terlepas dari apakah dia berinvestasi atau tidak, dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Pada saat itu, layar biru muncul di depan MC, dan sistem mengaktifkan misi khusus baginya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misinya adalah membantu Suwon dan menandatangani kontrak dengannya. Jadi dia berpikir dia perlu membuktikan bahwa dia punya uang untuk meyakinkannya. Untuk mendapatkan perhatian, dia mendekati pramuniaga dan bertanya dengan suara keras tentang syarat untuk membeli LaFerrari. Wanita itu menjelaskan bahwa model tersebut adalah edisi terbatas dan pelanggan harus memiliki 5 mobil dari merek tersebut untuk menjadi pembeli yang memenuhi syarat. Sambil tersenyum, pemuda kita bertanya apakah dia mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk membeli supercar itu. Pramuniaga itu kemudian mengatakan itu tidak sepenuhnya mustahil, dan pria itu, karena penasaran, bertanya bagaimana dia bisa mendapatkan kendaraan itu. Pria tua botak itu menjadi curiga, bertanya-tanya dari keluarga mana pria muda itu berasal, dan memutuskan untuk melihat apakah dia hanya menggertak tentang pembelian itu.
Aktris itu terkejut karena bahkan bos Huang pun tidak akan membeli mobil seharga 3 juta ribu dolar, dan sang protagonis menginginkan yang paling mahal secara tunai. Pramuniaga itu kemudian memperingatkan bahwa dengan kustomisasi, harga mobil itu bisa mencapai 50 ribu yuan. Sambil tersenyum, dia mengatakan bahwa dia tahu harganya dan itu bisa diterima, jadi karyawan itu pergi memanggil manajernya untuk menyelesaikan kesepakatan. Segera, manajer tiba dengan seorang pemuda pirang dari pelelangan, yang mengenali MC dan menyapanya dengan antusias di toko. Dia menjelaskan bahwa dia baru saja tiba di kota, dan karena tidak terbiasa tanpa mobil, dia memutuskan untuk membelinya dengan santai. Teman pirangnya terkejut dengan jawabannya dan mengatakan bahwa ini adalah level pamer terselubung yang benar-benar baru. Dengan itu, pria pirang itu menunjuk ke jam tangan seharga 18.000 dolar di pergelangan tangan MC dan memberitahu manajer bahwa dia akan mendapatkan penjualan besar. Pria muda kita berdiri di sana dengan pose percaya diri sambil memamerkan jam tangan mahalnya kepada semua orang di dealer. Manajer tertegun oleh nilai aksesori itu, dan menyadari bahwa pemuda ini adalah klien yang sangat kaya. Pria itu mengatakan pemeriksaan kredit hanyalah formalitas dan memulai proses registrasi mobil untuk pemuda itu. Aktris dan pria tua itu menyaksikan adegan itu sementara pria pirang berpikir bahwa dia belum pernah melihat pewaris sekaya Jiang Cheng. Pria pirang itu kemudian menghitung bahwa kekayaan protagonis pasti dengan mudah melebihi 100 ribu yuan. Pria tua botak itu kehilangan minat pada mobil dan bersikeras agar wanita itu pergi minum bersamanya, tetapi dia menolak karena ada pertemuan. Dengan marah, pria itu memberi ultimatum kepada aktris itu, entah dia pergi bersamanya, atau dia bisa melupakan karirnya, dan dia pergi dengan marah. Protagonis kemudian memanggil aktris itu dengan namanya, dan dia berbalik, terkejut, bertanya apakah dia berbicara dengannya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Jiang Cheng dan mengatakan dia akan berinvestasi dalam proyeknya karena pria lain mundur dari proposal tersebut. Wanita itu terkejut dan bertanya apakah itu benar, berpikir bahwa dia berada di level lain dan bisa menyelamatkannya dari masalahnya. MC mengatakan dia punya rencana lain dan mereka bisa bicara besok, jadi dia meminta info kontaknya untuk mengatur pertemuan. Keduanya bertukar informasi kontak di ponsel mereka, dan dia mengucapkan selamat tinggal, mengatakan akan menemuinya keesokan hari untuk pertemuan. Pria muda itu bertanya kepada manajer kapan dia bisa mengambil mobilnya, dan pria itu menjawab bahwa akan ada masa tunggu setidaknya 1 tahun. Pria muda kita kecewa dengan penundaan itu, dan memikirkan alternatif untuk mendapatkan mobil lebih cepat dari itu. Teman pirangnya mengundangnya ke pameran mobil dalam beberapa hari, di mana dia bisa mendapatkan mobil di tempat, dan dia menerimanya. Beberapa waktu kemudian, dia tiba di sebuah restoran mewah dan wanita pirang itu memanggilnya ke mejanya, melambaikan tangan. Wanita pirang itu menuntunnya dan merekomendasikan hidangan nasi telur kepiting, yang merupakan hidangan khas restoran itu. Di meja, beberapa hidangan mewah disajikan, dan suasana di antara keduanya tampak sangat intim dan istimewa. Dia mencondongkan tubuh ke dekatnya dan berbisik di telinganya, bahwa dia hanya tertarik untuk memiliki malam istimewa bersamanya. Keesokan paginya, dia memintanya untuk membiarkannya beristirahat karena malam sebelumnya cukup melelahkan bagi mereka berdua. MC mengatakan dia bisa melakukannya, tetapi hanya jika dia memanggilnya dengan nama panggilan yang lebih mesra dari sebelumnya. Dia kemudian memanggilnya suamiku dan memberinya ciuman, dan puas dengan nama panggilan itu, dia membiarkannya beristirahat sedikit lebih lama. Dengan wajah mungil yang imut, dia memujinya dan mengatakan dia yang terbaik karena begitu perhatian padanya. Dia kemudian bertanya apakah dia mengenal Suwan, dan wanita pirang itu mengonfirmasi bahwa aktris itu bekerja untuk perusahaan yang sama dengannya. Dia kemudian bertanya dengan tatapan sedikit sedih di matanya apakah protagonis benar-benar jatuh cinta pada wanita lain. MC menjelaskan bahwa itu bukan jatuh cinta, tetapi dia melihat banyak potensi pada aktris itu selama pertemuan mereka di dealer mobil. Wanita pirang itu setuju, mengatakan perusahaan tidak cukup menghargainya, tetapi dia memiliki bakat untuk maju jauh dalam kariernya. Dengan itu, dia menawarkan untuk membantunya mendekati aktris itu dan mengatakan dia bisa datang padanya kapanpun dia mau. Dia memanggilnya konyol dan meyakinkannya bahwa dia akan memperlakukan semua wanitanya dengan baik. Jadi dia bertanya tentang investasi pada aktris itu. Pria muda kita mengonfirmasi niatnya, tetapi dia memperingatkannya bahwa untuk mempekerjakan Suwan, dia harus membuka perusahaan dan membeli kontraknya. MC memberitahunya untuk tidak khawatir, dan bahwa dia akan menempatkannya sebagai penanggung jawab perusahaan baru, dengan saham dan segalanya. Dia menolak saham itu, mengatakan gaji yang bagus sudah cukup, dan berpikir ini akan meningkatkan kariernya. Dia dengan lembut menegurnya, mengatakan tidak perlu formalitas seperti itu di antara mereka karena mereka sudah sangat dekat.
Dia kemudian mendekat dan menyentuh wajahnya dengan penuh kasih sayang. Dengan air mata di matanya, dia mengaku bahwa sebelum dia, hidupnya terasa tidak berarti, dan baru sekarang dia merasa hidup. Sambil memeluknya, dia menerima pesan dari aktris yang menanyakan waktu dan tempat pertemuan mereka keesokan harinya. Dengan senyum di wajahnya, dia berpikir bahwa bintang besar itu sepertinya sangat terburu-buru untuk menyelesaikan kesepakatan. Pria kita datang untuk pertemuan, dan aktris itu menyambutnya. Dia masuk ke mobil dan bertanya kemana tujuan mereka. Dia menjawab, sebuah hotel mewah untuk pertemuan Evie. Sesampainya di sana, dia bertanya tentang drama itu dan diberitahu bahwa itu adalah proyek kecil dengan anggaran terbatas. Antusiasme pria kita benar-benar mengempis ketika dia mendengar angka rendah 5 juta US, dan dia mempertanyakan kualitas yang mungkin dimiliki proyek seperti itu. Jadi, aktris itu mencoba untuk memenangkannya, mengatakan plotnya bagus dan pengerjaannya cepat. Jadi dia mengeluarkan naskah. Pria kita menepis naskah itu, mengatakan dia hanya peduli tentang investasi. Dia kemudian menawarkan untuk mentransfer uang saat itu juga, dan dia terkejut karena belum pernah melihat investor seperti dia. Tapi ada syaratnya, pria muda itu memberikan satu syarat, dia harus menandatangani kontrak dengan perusahaannya sebagai artis. Aktris itu menunjukkan bahwa dia sudah terikat kontrak dan memutuskannya akan mahal. Tapi pria kita mengatakan itu bukan masalah. Wanita itu berpikir dia tampan tetapi curiga dengan niatnya. Bertanya-tanya apakah dia harus menerima tawaran itu. Mendengar ini, aktris itu bertanya apakah dia bahkan punya perusahaan hiburan. Pria muda kita menjawab bahwa dia akan membuatnya jika dia setuju. Dia bilang dia tahu perusahaannya saat ini tidak menghargainya, jadi dia akan membayar biaya pemutusan kontrak, dan agensi baru akan berfokus padanya. Tingkat persahabatannya melonjak menjadi 50, dan dia dengan malu-malu bertanya apakah dia memiliki persyaratan khusus. Dia mengatakan dia harus menjadi artis yang baik tanpa kontak yang tidak pantas dengan orang lain, tetapi membuat pengecualian untuk dirinya sendiri. Persahabatannya meroket hingga 60, dan dia bertanya kapan mereka bisa menandatangani kontrak. Pria kita menyuruhnya memanggilnya bos, karena penasaran, dia bertanya berapa umurnya. Aktris itu menggodanya tentang usianya, mempertanyakan apakah seharusnya dia berusia 18 bukannya 20, karena dia sangat muda. Pria kita menyeringai dan mengatakan dia memikirkan hal lain, jadi dia memanggilnya iblis kecil. Setelah makanan datang, dia berterima kasih atas bantuannya, tetapi dia mengatakan satu-satunya terima kasih yang dia butuhkan adalah agar dia menjadi bintang. Saat itu, sistem memberitahunya bahwa dia mendapatkan kontrak dan memperoleh 20% saham perusahaan. Sambil makan, dia berpikir untuk memberitahu orang tuanya tentang kekayaan barunya, agar mereka tidak kaget saat dia pulang. Jadi dia menelepon ayahnya, yang memberinya selamat atas kejeliannya dalam berinvestasi dan kesuksesan cepat perusahaan. Ayahnya menghitung pendapatan tahunannya, dan ibunya bercanda bahwa dia telah menyombongkan kesuksesan putranya kepada teman-temannya. Pria muda kita bertanya apakah mereka mau hadiah, tetapi ayahnya menyuruhnya untuk tetap rendah hati dan tidak terbawa suasana. Mengakhiri panggilan, dia mengajaknya berbelanja, dan dia menerimanya, dengan main-main memanggilnya sugar daddy-nya. Setelah selesai makan, dia menyeka mulutnya, dan pria kita mengonfirmasi bahwa mereka bisa pergi ke mall. Mereka tiba di toko jam tangan super mahal di mana seorang karyawan menyambut mereka di pintu masuk, membuat aktris itu benar-benar tertegun. Di dalam, dia melihat wajah yang dikenalnya dan menyapa seorang aktris senior bernama Lin Ru yang bersama seorang pria tua. Aktris itu bertanya apa yang dia lakukan di sana, dan Lin Ru sedikit ragu, tetapi mengatakan dia hanya menemani seorang teman. Pria yang lebih tua berkomentar bahwa pemuda itu berbakat dan tampan, dan sistem menganalisisnya, menunjukkan statistiknya. Pria tua itu kemudian bertanya siapa pemuda itu, dan aktris veteran itu menjelaskan bahwa dia pernah bermain di salah satu drama lamanya. Figuran itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai investor film dan menawarkan kartunya kepada aktris yang bersama pria kita. Aktris veteran itu mencibir dalam hati, berpikir gadis lain itu tidak selevel dengannya. Sambil memegang kartu itu, wanita muda itu merenungkan bagaimana industri ini penuh dengan teman palsu yang hanya ingin mengambil keuntungan. Seorang pramuniaga bertanya kepada pria kita jam tangan mana yang dia cari, dan dia bilang dia belum melihat sesuatu yang menarik. Pria kita kemudian meminta model mulai dari harga 500.000, mengatakan yang lebih murah tidak cukup baik untuk ibunya. Mendengar ini, aktris veteran itu terkejut dengan harganya, berpikir tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan orang normal untuk mendapatkan sebanyak itu. Aktris itu duduk dan berpura-pura membaca majalah, tetapi diam-diam dia menikmati melihat wanita lain itu dipermalukan oleh pria kita. Dia berjalan ke arahnya dan bertanya apakah dia sudah menemukan jam tangan yang dia suka, tetapi gadis itu mengatakan dia hanya melihat-lihat karena tidak mampu membelinya. Tiba-tiba,
Sistem memberi pemuda kita tugas acak untuk memberi hadiah jam tangan kepada aktris itu untuk memperkuat hubungan mereka. Jadi dia menyuruhnya memilih yang mana saja yang dia mau. Dia dengan sopan menolak tawaran itu, mengatakan dia akan membeli aksesorinya sendiri ketika dia mampu. Melihat dari kejauhan, aktris veteran itu berpikir mereka hanya bersandiwara dan berencana untuk mempermalukan mereka. Pramuniaga mengeluarkan pilihan jam tangan mahal untuk pria kita dan membantunya mencoba model-modelnya. Begitu salah satu jam tangan berada di pergelangan tangan pemuda kita, jam itu seolah bersinar, dan karyawan itu memuji betapa bagus kelihatannya. Protagonis kemudian meminta pendapat gadis itu, dan dia setuju jam tangan itu terlihat luar biasa padanya. Dia menyebutkan talinya agak longgar. Jadi aktris itu menawarkan untuk mengencangkannya di pergelangan tangannya, yang membuatnya melontarkan komentar yang cukup lancang. Aktris itu menjadi bingung oleh komentarnya, dan tingkat persahabatannya naik menjadi 70 berkat godaan pemuda kita. Pria muda kita bertanya-tanya tentang peningkatan persahabatan, lalu berdiri dan memberitahu Pramuniaga untuk membungkus kedua jam tangan untuknya. Benar-benar tertegun, karyawan toko bertanya apakah protagonis kita benar-benar ingin membeli kedua jam tangan mewah itu. Mendengar ini, aktris veteran dan pria yang lebih tua benar-benar terkejut dengan pembelian senilai 2 juta ribu, bertanya-tanya apakah dia hanya pamer. Pria kita kemudian meminta bantuan aktris itu untuk memilih jam tangan untuk ibunya, dan gadis itu menunjuk ke model yang sangat elegan. Dengan itu, Pramuniaga memuji pilihannya, dan merinci harga jam tangan, yang masing-masing berharga lebih dari 800 ribu. Dia kemudian meminta gadis itu untuk mencoba aksesori itu, agar dia bisa melihat bagaimana kelihatannya di pergelangan tangannya. Pria muda kita berkomentar bahwa jam tangan itu jauh lebih baik daripada model murah yang dipakai wanita di belakang mereka, yang menjadi marah ketika mendengarnya. Mengabaikan reaksi mereka, pria kita meminta keempat jam tangan itu dibungkus dan menyerahkan kartunya untuk pembayaran. Tepat setelah membayar, gadis itu bersiap melepas jam tangan yang dicobanya untuk mengembalikannya kepada Pramuniaga. Tapi pria kita meraih tangannya dan memberitahunya bahwa dia tidak perlu melakukannya karena aksesori itu sekarang adalah hadiah untuknya. Sangat malu, aktris itu menolak hadiah itu, mengatakan itu terlalu mahal untuk dia terima. Dia bersikeras, mengatakan itu hanya hadiah kecil dan sudah dibayar, jadi tidak bisa dikembalikan. Gadis itu masih mencoba menolak, tetapi dia menjelaskan bahwa jam tangan itu tidak cocok untuk ibunya dan itu adalah hadiah selamat datang. Pria muda kita kemudian memberinya tatapan serius dan bertanya apakah dia mencoba untuk tidak menghormatinya di depan semua orang. Menyadari bahwa dia adalah bos masa depannya, dia menerima hadiah itu, dan tingkat persahabatannya naik menjadi 75. Pramuniaga kemudian menyerahkan struk senilai lebih dari 4 juta ribu dan juga menawarkan mereka hadiah khusus dari toko. Pada saat itu, aktris veteran itu marah besar, bertanya-tanya bagaimana seorang pemula bisa mendapatkan jam tangan yang lebih mahal darinya. Dia kemudian bertanya tentang hadiahnya, tetapi Pramuniaga mengatakan bahwa, sayangnya, tidak ada yang tersedia untuknya. Dengan itu, pria yang lebih tua menjadi marah karena rencananya hancur dan keluar dari toko. Kesal dengan semua itu, Pramuniaga itu kemudian bertanya kepada aktris veteran apakah dia masih menginginkan jam tangan itu, tetapi wanita itu, karena malu, menolak dan pergi. Saat itu, sistem mengumumkan bahwa misi berhasil dan menawarkan hadiah cashback acak kepada pria kita. Dia langsung menerimanya, dan sistem mengucapkan selamat karena mendapatkan pengembalian sebesar 13.165.000. Dia kemudian memeriksa ponselnya, mengonfirmasi transfer, dan dengan keuntungan 8 juta ribu, memutuskan untuk membeli lebih banyak hadiah. Mereka tiba di toko tas tangan, dan pria kita bertanya model mana yang dia inginkan, tetapi gadis itu dengan malu-malu menolak hadiah itu. Mengabaikan penolakannya, dia meminta model paling populer kepada Pramuniaga, dan wanita itu menunjukkan 2 tas kepadanya. Pria kita kemudian memintanya untuk menggesek kartunya dan membeli kedua tas mewah itu untuk aktris tanpa ragu-ragu. Pramuniaga memberitahunya totalnya adalah 120 ribu dan mengatakan bahwa dia sekarang adalah anggota toko dengan akses ke acara-acara mendatang. Melihatnya menghabiskan begitu banyak uang, gadis itu terkesan dengan kekuatan dan kemurahan hati bos barunya. Setelah berbelanja, dia berterima kasih padanya dan mengundangnya ke apartemennya untuk minum sebagai cara menunjukkan rasa terima kasihnya. Dia bercanda bahwa dia perlu melindungi dirinya sendiri karena jika dia mabuk, dia mungkin akan memanfaatkannya, yang membuat gadis itu tersipu. Pria muda kita mengatakan dia hanya bercanda, mengucapkan selamat tinggal, berterima kasih atas kebersamaannya, dan meninggalkan aktris itu. Dia memperhatikan mobilnya menjauh, berpikir bahwa dia sebenarnya pria yang baik, dan tingkat persahabatannya naik menjadi 80. Dengan tingkat persahabatan 80, pria kita berpikir dia hampir memenangkannya dan dengan sedikit usaha lagi, dia akan jatuh cinta padanya. Saat mengemudi,
Pria kita tersenyum percaya diri berpikir bahwa sebentar lagi aktris itu akan menjadi miliknya. Setengah jam kemudian dia tiba di villa mewah, di mana manajer menyambutnya, memberitahunya bahwa air mandinya sudah disiapkan. Wanita itu memperhatikannya di kolam renang, dan berpikir dia perlu memberikan pelayanan yang sangat baik untuk klien sepenting itu. Bersantai di dalam air, pemuda kita bertanya kepada manajer apakah mereka memiliki hidangan spesial dan mahal di menu. Karyawan itu kemudian menjelaskan bahwa hotel menawarkan berbagai masakan mewah seperti Cina, Prancis, dan Jepang. Mendengar itu, dia merekomendasikan hidangan spesial, seperti ikan kroeker kuning dan truffle putih, yang merupakan spesialisasi hotel. Dia mengenali bahan-bahan super mahal itu, dan berpikir dia akhirnya bisa menggunakan item yang dia dapatkan dari sistem. Keluar dari kolam renang, pria kita menghampiri wanita itu dan memintanya untuk mengatur pijat relaksasi untuknya. Manajer langsung setuju dan mengatakan mereka bisa pergi ke kamarnya untuk memulai sesi pijat. Sesampainya di kamar, wanita itu bersiap untuk memulai pijatan sementara protagonis kita berbaring di tempat tidur, menunggu. Dengan itu, gadis itu naik ke tempat tidur dan memposisikan dirinya untuk memulai pijatan di punggung pemuda kita. Dia mengambil sebuah botol kecil dan menuangkan sedikit minyak pijat ke tangannya untuk memulai. Pria kita kemudian terkejut menyadari itu adalah pijat aromaterapi yang jauh lebih rumit. Wanita itu mengatakan spa hotel adalah sebuah keistimewaan dan menyuruhnya untuk menutup mata dan hanya merilekskan tubuhnya. Dan begitulah, dia memulai pijatan di punggungnya, dan protagonis kita tampaknya menikmati momen relaksasi itu. Manajer melanjutkan pijatannya, dan pria kita menjadi sedikit gugup. Dengan tatapan menggoda, wanita itu tampaknya menawarkan layanan yang jauh lebih istimewa dari yang dia harapkan. Pada titik ini, intensitas momen meningkat, dan pemuda kita mulai menangkap niat sebenarnya dari wanita itu. Dia kemudian bertanya-tanya apakah dia terlalu banyak berpikir, atau jika manajer itu benar-benar menawarkan layanan tambahan. Manajer mengumumkan layanan telah selesai dan mengatakan dia akan menjemputnya besok untuk acara mobil, meninggalkan pria kita sedikit kecewa karena dia mengharapkan lebih. Keesokan harinya, pameran mobil dipenuhi dengan berbagai model mewah dan banyak orang penting yang memotret segalanya. Protagonis kita tiba di aula dan memeriksa tempat itu sendirian karena temannya ada urusan dan tidak bisa datang. Dia pikir mobil-mobilnya keren, tetapi harganya tidak membuatnya terkesan karena yang termahal hanya 2.200.000. Tiba-tiba, pemuda kita melihat sekelompok orang yang dikenalnya dan bertanya-tanya mengapa semua teman sekelas lamanya berkumpul di sana. Melihat lebih dekat, dia mengenali seseorang dan menemukan bahwa dia bekerja di acara itu sebagai model mobil. Gadis itu tampak memukau dengan gaun merahnya, menarik perhatian semua orang yang hadir dengan kecantikannya di acara itu. Seorang pria kemudian bertanya jam berapa dia selesai bekerja, tetapi teman sekelas lainnya menyuruhnya untuk tidak mengganggunya, menyebutnya hanya seorang sombong. Model itu mendengar percakapan itu tetapi tidak merespons, hanya melanjutkan pekerjaannya. Pria kita kemudian berjalan ke arah teman-temannya yang terkejut melihatnya, bertanya apa yang dia lakukan di acara itu. Dia kemudian mempertanyakan apakah mereka mengatur jalan-jalan rahasia, karena tidak ada yang mengundangnya untuk bergabung. Salah satu teman sekelasnya berpikir dengan marah bahwa mereka sengaja meninggalkannya dari perjalanan itu, dan tidak menyangka akan bertemu dengannya. Pria berambut hijau itu menunjuk ke teman lain dan dengan sinis mengatakan pria kita harus bertanya padanya. Mendengar ini, dua gadis berkomentar bahwa dia menjadi jauh lebih tampan, dan salah satunya bahkan bertanya apakah dia telah melakukan operasi plastik. Teman berambut hijau itu memeluknya dan mengatakan bahkan suaranya telah berubah, lalu pria kita bertanya apakah mereka di sana untuk membeli mobil. Salah satu teman sekelas wanita mengatakan mereka hanya di sana untuk melihat model-model di dekat mobil. Saat itu, sistem menampilkan statistik gadis itu, dan pemuda kita terkejut dengan tingkat persahabatan dan nilai privasinya yang tinggi. Dia bertanya-tanya mengapa tingkat persahabatannya begitu tinggi padahal mereka hampir tidak pernah berbicara. Teman berambut hijau itu kemudian menyela, bertanya mengapa dia begitu melamun. Pria berambut hijau itu menabrak pria kita, yang menyuruhnya untuk hati-hati. Temannya bertanya apakah dia sudah gila karena bertingkah aneh. Mengabaikan keributan itu, pemuda kita mendekati model itu dan melambaikan tangan, memuji kecantikan dan gaun merahnya. Gadis itu tersenyum dan bertanya apakah dia juga ada di acara itu, dan pria kita mengatakan dia hanya melihat-lihat mobil mewah. Dia kemudian menoleh ke teman-teman sekelasnya dan bertanya apakah mereka akan membeli mobil, tetapi pria lain memarahinya karena komentar berani itu dan mulai berbicara tentang mobil itu. Protagonis kita memujinya karena tahu banyak tentang mobil, dan teman sekelasnya menjelaskan model itu berharga lebih dari 5 juta. Dengan senyum licik di wajahnya, dia memprovokasi pria itu bertanya apakah dia akan membeli mobil itu karena dia tahu banyak tentangnya. Model itu kemudian menyela dan menyuruh mereka berhenti karena dia sedang bekerja, dan mereka tidak boleh membuat keributan.
Teman sekelasnya kemudian memanfaatkan situasi untuk keuntungannya dan meminta bantuan gadis itu memilih mobil sebagai hadiah atas nilai ujiannya yang tinggi. Gadis itu merasa tidak nyaman dan menolak, mengatakan dia tidak tahu banyak tentang mobil dan menyarankan dia berbicara dengan seorang salesman. Pria itu terus berbicara dengannya, dan pria kita menuduhnya menggunakan pembelian itu sebagai alasan untuk mengobrol dengan gadis itu. Teman sekelasnya menantangnya untuk membeli mobil, dan pemuda kita memprovokasinya dengan bertanya apakah mobil itu datang dengan modelnya sebagai bonus. Gadis itu menganggap lelucon itu lucu dan berkomentar bahwa dia cukup berani untuk menanyakan pertanyaan langsung seperti itu di depan semua orang. Teman sekelasnya menjadi kesal dan menyuruhnya berhenti pamer karena dia sedang bekerja, tetapi pemuda kita mengatakan dia serius. Pada saat itu, manajer acara memperhatikan keributan itu dan menuju ke sana untuk mengatasi masalah. Manajer kemudian mendekat dan menegur gadis itu karena mengobrol saat bekerja, dan dia segera meminta maaf. Saingannya kemudian menyalahkannya atas teguran itu, dan menantangnya untuk membeli mobil, karena dia mengganggu pekerjaan model itu. Pria kita kemudian mengulangi pertanyaannya, mengatakan mobil itu terlihat lebih menarik dengan model di sebelahnya. Manajer memperhatikan jam tangan mahal di pergelangan tangannya dan berubah pikiran, mengatakan bahwa jika dia membeli mobil itu, modelnya ikut serta. Tanpa ragu-ragu, pemuda kita mengeluarkan kartu kreditnya dan menyuruh manajer untuk memproses harga pembelian penuh saat itu juga. Semua teman sekelasnya terkejut karena mobil itu berharga lebih dari 8 jutaan ribu, dan mereka tidak percaya dia bisa membeli semuanya. Teman sekelas wanita bergaun merah muda itu terkesan dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar punya 8 juta untuk dihabiskan sekaligus. Saingannya kemudian menuduhnya berbohong hanya untuk membuat gadis itu dalam masalah, tetapi pria kita menyebutnya idiot karena berpikir begitu. Sambil tersenyum, manajer mengonfirmasi bahwa komisi penjualan akan dikreditkan kepada gadis itu. Dengan itu, tingkat persahabatannya melonjak menjadi 80, dan pria kita mengingatkan manajer bahwa model itu termasuk dalam pembelian mobil. Teman sekelasnya sangat marah, berpikir dia akan membuat alasan untuk tidak membelinya, dan berencana untuk mempermalukannya jika itu terjadi. Pemuda kita menyerahkan kartu itu, dan bertanya apakah dia bisa membawa mobil itu hari ini, dan manajer mengundangnya untuk duduk dan menyelesaikan kesepakatan. Mesin kartu kemudian menyetujui transaksi, dan pembayaran lebih dari 8 juta berhasil tanpa masalah. Dengan pembayaran selesai, manajer tersenyum dan meminta model untuk merawat pemuda kita dengan baik sementara dia mengurus dokumen. Saingannya tertegun melihat dia benar-benar menghabiskan 8 juta dan menyadari dia telah dipermalukan sepenuhnya di depan semua orang. Rahang teman-teman sekelasnya ternganga, dan pria berambut hijau itu menunjukkan bahwa pria kita terlalu tidak menonjol di sekolah untuk menjadi sekaya ini. Gadis itu melihat kesempatannya untuk menggoda dan meminta tumpangan di Ferrari barunya, meningkatkan statistik persahabatannya menjadi 95. Tetapi teman sekelas lain yang berkacamata merusak rencananya, mengingatkannya bahwa mobil itu hanya memiliki 2 kursi, jadi tidak akan ada tempat. Gadis berbaju merah muda itu kemudian membalas bahwa dia bisa duduk di kursi penumpang, karena model itu harus bekerja dan duduk di mobil sepanjang hari. Sambil duduk, pahlawan kita bertanya-tanya bagaimana tingkat persahabatan gadis itu melonjak begitu cepat, dan berpikir dalam hati bahwa dia tidak tahan dengan cewek matre sepertinya. Saat itu, pria kita mengatakan mobil itu terlihat jauh lebih baik dengan dia di dalamnya. Teman sekelasnya kemudian mencoba menimbulkan drama, bertanya apakah putusnya dia dengan mantannya karena model dari acara itu. Gadis bergaun merah itu terkejut mendengar dia mengakhiri hubungannya. Pemuda kita kemudian berdiri dan mengatakan putusnya hubungan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain, dan bahwa wanita itu sangat cantik. Teman berambut hijau itu tertegun oleh jam tangan seharga $1.000 dan menuduhnya pura-pura miskin. Protagonis dengan tenang menjelaskan bahwa dia lulus ujian dengan nilai sempurna, jadi keluarganya bersikeras memberinya hadiah. Saingannya kemudian menjadi kesal dan mengubah topik pembicaraan, mengatakan hari sudah malam dan mereka harus mencari tempat untuk makan malam. Cewek matre bergaun merah muda itu mengajak protagonis kita pergi ke mall bersamanya. Pria kita dengan sopan menolak undangan itu, mengatakan dia sudah punya rencana untuk malam ini, tetapi mereka bisa bertemu lagi saat kembali ke kota asal mereka. Gadis bergaun merah muda itu menerima tawarannya, dan menyuruhnya untuk menghubunginya begitu dia kembali ke kota Rongcheng. Sementara itu, dia mengucapkan selamat tinggal kepada model dari acara itu, memberitahunya bahwa dia akan melihat-lihat tempat lain. Dia mendekati model itu dan menyarankan mereka jalan-jalan lain kali karena mereka teman sekelas. Sementara itu, seorang pramuniaga mendekati pemuda kita dan bertanya apakah dia tertarik dengan mobil lain, lalu menunjuk ke kendaraan mewah lainnya. Pria kita kemudian membayangkan adegan romantis di dalam mobil dan berpikir kendaraan itu akan menjadi pasangan yang sempurna. Dengan pemikiran itu, MC kita menjadi termenung dan dengan hati-hati menimbang pilihannya.
Dia kemudian menanyakan harga mobil itu, dan pramuniaga mengungkapkan harganya 9.500.000. Wanita itu menawarkan perawatan selama 3 tahun, tetapi pemuda kita memotongnya dan mengatakan dia akan mengambil mobil itu. Dia kemudian bertanya tentang upacara pengiriman, dan karyawan itu meyakinkannya bahwa dia bisa mengatur perayaan besar untuknya. Protagonis kita menolak upacara itu, menjelaskan mobil itu adalah hadiah, jadi dia hanya akan mengirimkan alamat untuk pengiriman kendaraan. Streamer berambut pink sedang melakukan siaran langsung dan memamerkan mobil mewah kepada para pengikutnya. Dia melanjutkan siaran, mengatakan mobil itu sangat indah dan siapapun yang memberikannya sebagai hadiah akan langsung menemukan cinta sejati. Saat itu, wanita itu menunjuk ke pria kita, dan mengatakan dia akan mewawancarainya secara langsung jika dia mendapatkan 3.000 suka di siaran itu. Melihat streamer itu hanya berdiri di sana, karyawan lain mendekat dan bertanya apakah nona muda itu mau memesan atau hanya melihat-lihat. Gadis berambut pink itu menjawab dengan canggung bahwa dia hanya ingin melihat kendaraan itu. Karena itu, pramuniaga meminta bukti aset kepada streamer itu agar diizinkan tetap di sana. Streamer itu menjadi kesal dan menunjuk ke MC kita, mengatakan dia masuk begitu saja tanpa masalah, tetapi karyawan itu bersikeras itu adalah prosedur standar. Streamer itu malu karena para pengikutnya berkomentar bahwa dia diperlakukan dengan buruk dan menuntut agar dia mewawancarai pria kaya itu. Menonton dari kejauhan, model itu terkejut menyadari pria kita menghabiskan 20.000 dalam waktu kurang dari setengah jam. Dia kemudian merenung bahwa bahkan sebelum insiden keluarganya, mereka tidak pernah bisa menghabiskan uang semewah itu. 2 jam kemudian, MC kita meregangkan tubuh saat dokumen mobil sudah beres semua. Seorang manajer menyerahkan kuncinya dan bertanya tentang plat nomor. Jadi pemuda kita berpikir mungkin akan sulit mendapatkan yang spesial. Saat itu, sistem muncul dan memberinya plat custom dengan inisialnya, dan dia merasa itu sangat perhatian. Seorang karyawan kemudian mendekat untuk membantunya dengan pendaftaran plat baru, dan pria kita setuju untuk melanjutkannya. Setelah melihat plat itu, manajer terperangah karena plat itu memiliki inisial klien, dan dia belum pernah melihat orang dengan pengaruh sebesar itu. Protagonis kita kemudian memberitahu pria itu untuk tidak terlalu memikirkannya, dan bahwa dia hanya memesan nomor itu sebelumnya. Manajer memuji keberuntungan luar biasa pemuda kita, mengatakan pilihan plat itu sangat berarti dan mengesankan. Seorang mekanik kemudian mendekati mobil dan memberitahu mereka bahwa pemasangan plat nomor baru telah selesai. Melihat perlakuan VIP, manajer berspekulasi bahwa pria kita pasti berhubungan dengan politisi atau taipan besar. Beberapa menit kemudian, model itu berjalan ke MC kita, dan berterima kasih padanya untuk semua yang terjadi hari itu. Wanita itu kemudian mengundangnya makan malam, mengatakan dia akan selesai bekerja dan dia yang akan mentraktir. Pemuda kita mulai menjawab tetapi teleponnya berdering dan senyum licik muncul di wajahnya. Kemudian pria kita menjawab panggilan dengan sapaan halo untuk orang di seberang telepon. Di seberang telepon, temannya menangis terseduh-seduh, mengatakan dia putus dengan pacarnya dan perlu minum dengan pria kita. Jika tidak, dia akan melompat ke sungai. Dengan putus asa, MC kita terkejut mendengar berita itu. Tiba-tiba, dia mendapat pesan dari temannya yang baru saja dicampakkan dan ingin pergi minum. Karena itu, dia akhirnya harus menunda kencannya. Gadis itu setuju untuk menjadwal ulang, tidak masalah. Tiba di bar, pria kita menemukan teman berambut hijaunya minum sendirian dan menggodanya, bertanya apakah dia masih berencana melompat ke sungai. Pria berambut hijau itu mengeluh bahwa dia benar-benar dipermainkan dan merasa sangat buruk karena gadis yang disukainya hanya memanfaatkannya selama ini. Dia menjelaskan bahwa ketika pria lain pergi ke toilet, dia mengikutinya, membuatnya benar-benar patah hati. Tetapi MC kita, sudah lelah dengan semua drama, menyuruh temannya untuk langsung ke intinya dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Teman berambut hijau itu kemudian mengaku bahwa dia mengikuti mereka berdua dan melihat mereka berciuman di lorong, yang benar-benar menghancurkannya. Pria kita menunjukkan bahwa mereka tidak pernah benar-benar bersama, jadi tidak mungkin dia patah hati, tetapi temannya memohon agar dia tidak terlalu kasar. Dengan itu, pria kita mencoba menghibur temannya, mengatakan gadis itu tidak baik dan lebih baik biarkan pria lain memilikinya. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia mendengar dari seorang teman bahwa kehidupan pribadi gadis itu benar-benar berantakan dan dia telah mencoba memperingatkannya sebelumnya. Pria kita mengatakan dia pasti terbentur kepalanya dan mengusulkan bersulang untuk melupakan semuanya dan menenggelamkan kesedihan mereka. 1 jam kemudian, protagonis kita membantu temannya mendapatkan taksi, dan temannya yang mabuk itu berjanji akan membantunya jika dia membutuhkannya. Tepat setelah itu, pahlawan muda kita memesan sopir pribadi di teleponnya untuk membawanya pulang dengan mobil sport barunya. Saat itu, seorang wanita mendekat dan menyuruhnya menjauh dari mobil pacarnya, karena tidak mungkin dia mampu membayarnya jika dia menggoresnya.
Pria kita hanya menatap wanita itu dengan senyum percaya diri, jelas terhibur oleh situasi itu dan berpikir tentang bagaimana merespons. Sebaliknya, dia hanya membuka kunci mobil dengan remote kuncinya. Wanita itu, menyadari kesalahannya, bertanya mengapa dia sangat mirip dengan pacarnya. Dia membalas, "Yah, kamu tidak terlalu mirip dengan pacarku." Dia menganggapnya lucu dan memuji suaranya, mengatakan dia mungkin bisa mengendarai mobil itu hanya dengan satu tangan. Gadis itu kemudian melakukan langkah yang lebih berani, bertanya kepada pemuda kita apakah dia ingin bersenang-senang dengannya. Tetapi protagonis kita memotongnya, mengatakan dia tidak tertarik dan dia bahkan tidak punya teman sekelas di sekitarnya. Tiba-tiba, streamer dari sebelumnya muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai sopir yang dia pesan. Namanya Qiao Yinian, dan dia melakukan siaran langsung saat bekerja. Para penonton langsung mengenali pria kita dari pameran mobil. Pria kita bercanda bahwa dia harus membayar untuk mengambil fotonya dan merebut ponselnya dengan tatapan percaya diri. Streamer itu meminta maaf, mengatakan dia lupa, dan terlihat sedikit malu. Dia menjelaskan bahwa dia bekerja sebagai sopir di malam hari dan bertanya apakah dia boleh merekam mobilnya untuk para pengikutnya. Streamer itu menjadi sangat bersemangat untuk menunjukkan mobil itu kepada para pengikutnya, berbicara tentang seberapa cepat modelnya. Obrolan siaran langsung mulai ramai dengan komentar tentang plat nomor mobil, dan betapa beruntungnya streamer itu bertemu dengan pria kaya seperti pahlawan kita. Wanita pertama kemudian menawarkan diri untuk menjadi sopirnya secara gratis, mencoba mendapatkan kesempatan lain dengan protagonis kita. Pemuda kita menolak tawarannya, mengatakan bahwa barang gratis biasanya tidak begitu bagus. Ia kemudian bertanya kepada streamer itu apakah dia benar-benar tahu cara mengendarai supercar, sambil menyerahkan kuncinya. Gadis itu meyakinkannya bahwa dia sudah sering mengendarai mobil sport, karena dia dulu seorang blogger mobil, dan sistem menampilkan infonya, dengan privasi nol. Dia bertanya apakah dia boleh melakukan siaran sambil mengemudi, berjanji kamera hanya akan fokus padanya. Dia tidak keberatan dengan siaran itu. Jadi pemuda kita setuju, dan mereka berangkat dengan gadis itu memegang ponselnya untuk melanjutkan siaran langsungnya. Streamer itu memberitahu para pengikutnya bahwa dia sangat gugup dan bersemangat mengendarai mobil semahal itu, dan dia harus fokus. Protagonis kita berpikir dalam hati bahwa jika bukan karena pengungkapan nilai privasi nol dari sistem, dia akan mengira gadis itu cukup berpengalaman. Dia kemudian menganalisis siarannya dan memperhatikan bahwa meskipun populer, donasinya sangat rendah, menganggap situasi itu agak menyedihkan. Melihat angka-angkanya, dia mencatat bahwa pendapatan hariannya minimal, bahkan dengan banyak penonton. Pemuda kita merasa aneh dia menghasilkan begitu sedikit dengan begitu banyak pengikut dan menyarankan dia sebaiknya fokus menjadi sopir untuk mendapatkan lebih banyak uang. Streamer itu menjelaskan bahwa dia tidak pandai meminta donasi, dan hanya bisa membuat konten dengan memamerkan mobil dan kota untuk menghibur penontonnya. Karena penasaran, dia bertanya mengapa manajer di pameran mobil begitu perhatian padanya, dan pria kita mengatakan itu karena mereka melihatnya membeli mobil mahal lain sebelumnya. Gadis itu terkejut mengetahui bahwa dia membeli mobil itu pada hari yang sama dan menatapnya dengan campuran keterkejutan dan kekaguman. Dengan itu dia menginjak pedal gas, dan obrolan langsung menjadi sangat heboh melihat pertunjukan kekuatan dan kekayaan protagonis kita. Tiba di tujuan, dia mengembalikan kunci, dan dia memuji cara mengemudinya, mengatakan dia akan meneleponnya lagi saat butuh tumpangan. Streamer itu berterima kasih atas pujiannya, dan terlihat senang dengan persetujuannya, tampak sedikit terpesona oleh pemuda kita. Dia kemudian bertanya siaran seperti apa yang biasanya dia tonton, dan pria kita menjawab sambil tersenyum bahwa, tentu saja, dia suka menonton wanita cantik. Dengan ekspresi penuh harap, streamer itu menawarkan dirinya sebagai pilihan dan meminta sedikit dukungan untuk membantunya naik peringkat platform. Pemuda kita bercanda bahwa dia belum pernah mendengar tentang akun donasi gratis, membuat streamer itu sedikit malu. Jadi, dia menyarankan agar dia bisa mengundangnya masuk untuk segelas air. Menyadari dia mencoba memanfaatkan situasi untuk siarannya, dia memutuskan untuk menggodanya sedikit, bertanya air seperti apa yang dia maksud. Streamer itu menjadi sangat gugup dengan pertanyaan langsungnya. Berpikir bagaimana situasi ini terasa seperti adegan langsung dari film atau novel. Dengan wajah memerah dan berkeringat, dia terdiam oleh keberanian protagonis kita. Gadis itu kemudian menyadari hanya ada dua kemungkinan untuk apa yang bisa terjadi selanjutnya. Jadi, dia menolaknya, mengatakan air di hotel agak tidak enak tetapi berjanji akan mentraktirnya kopi lain kali mereka bertemu. Streamer itu kecewa, bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba menjadi dingin padanya, berpikir mungkin dia bukan tipenya. Kemudian pria kita mengucapkan selamat tinggal, dan tingkat persahabatannya naik menjadi 60. Dia pikir akan sangat mudah untuk mengajaknya kencan nanti. Saat itu, dia mendapat pesan dari seorang kenalan yang ingin makan malam mewah, dan pahlawan kita berpikir itu adalah latihan sosial yang bagus. Kembali ke hotelnya,
dia menyuruh manajer untuk menyiapkan pesta untuk 5 orang hanya menggunakan bahan-bahan paling mewah. Manajer memberitahunya bahwa ikan yang dia pesan berharga sekitar 1 juta yuan per ekor, dan itu hanya untuk ukuran sedang di hotel. Pemuda kita menyuruhnya untuk menggunakan akal sehat karena dia tidak ingin terlihat seperti orang kaya baru norak yang memesan 10 ikan itu sekaligus. Setengah jam kemudian, kita melihat pemandangan luar villa, tempat makan malam dengan kenalan barunya akan berlangsung. Tamu-tamunya tiba dan terpesona oleh pesta itu, mengomentari 2 ikan super langka di atas meja. Salah satu pria terkejut, mengatakan 2 ikan itu harganya sama dengan mobil dan bertanya-tanya bagaimana bisa begitu mahal. Manajer kemudian menjelaskan bahwa ikan bahaba Cina adalah salah satu makanan laut termahal di dunia, karena sangat langka untuk ditemukan. Selain itu, dia menyebutkan trafel putih Italia dan mengungkapkan bahwa total biaya makan lebih dari 3 juta Renminbi yuan. Mendengar ini, salah satu tamu wanita tertegun, mengatakan bahwa dengan uang sebanyak itu, kamu bisa membeli rumah mewah di kampung halamannya. Protagonis kita menyuruh semua orang untuk santai dan mulai makan, sementara para tamu berterima kasih padanya untuk malam itu. Setelah makan malam, seorang teman mengajaknya keluar untuk minum, tetapi pahlawan kita menolaknya, karena dia sudah minum dengan seorang teman di bar sebelumnya. Teman itu kemudian menjadwalkan pesta untuk malam berikutnya, dan kelompok itu mengucapkan selamat tinggal, melambai kepada protagonis. Dengan itu, manajer mendekat dan memberitahunya bahwa tagihannya, dengan diskon, mencapai hampir 3 juta ribu yuan. Sistem kemudian memberinya selamat atas rabat 149 ribu yuan yang telah disetorkan ke akunnya. Pemuda kita terkejut, berpikir makan malam itu sangat sepadan karena dia mendapat untung besar dari pesta itu. Wanita itu mengonfirmasi pembayaran, dan mengucapkan selamat tinggal, menyuruhnya menelepon jika dia butuh sesuatu di hotel. Kembali ke kamarnya, pahlawan kita mengambil ponselnya dan membuka siaran langsung streamer itu untuk memeriksa profilnya. Menonton siaran itu, dia memperhatikan gadis itu memiliki skor daya tarik yang tinggi, sesuatu yang tidak dia sadari sebelumnya. Kemudian sistem memberinya hadiah 3 juta ribu koin, dan akunnya di platform naik level menjadi 65. Dia memutuskan untuk mengubah nama penggunanya menjadi Dinghai Shenzhen dan memberikan komentar di live chat gadis berambut pink itu. Streamer itu kaget melihat akun level tinggi di siarannya, karena belum pernah melihat yang seperti itu. Dia menyambutnya dan menjelaskan bahwa ada pertarungan guild besar yang terjadi malam itu. Pertarungan popularitas dimulai, dan gadis itu berhadapan dengan wanita lain dalam adu donasi di siaran. Protagonis kita menggunakan sistemnya untuk menganalisis lawan dan menemukan bahwa statistiknya cukup rendah. Dia bingung dengan skor kecantikan lawannya, dan berpikir temannya seharusnya bisa memenangkan pertarungan ini dengan mudah. Lawan itu kemudian mengejek gadis itu dengan mengatakan dia beruntung bertemu dengannya dan dia akan menang tanpa usaha. Gadis itu meratapi nasib buruknya, mengatakan dia harus menang, atau dia tidak akan bisa membayar sewa apartemennya. Lawan itu kemudian mengolok-oloknya dan menyuruhnya meminta pendukung terbesarnya untuk mengalah padanya dalam kompetisi. Dengan itu, sistem memberi pahlawan kita sebuah misi, bantu streamer itu menang sebagai ganti rabat yang besar. Streamer itu kemudian mencoba bersikap memikat dan bertanya apakah pendukung besarnya punya permintaan khusus untuknya. Pemuda kita tersipu, berpikir bahwa sekarang segalanya mungkin benar-benar berubah di antara mereka. Dia kemudian meminta donasi dari pengikutnya untuk membayar biaya medis, dan memeriahkan channelnya. Gadis itu memutar matanya pada komentar para penggemarnya, yang sepertinya tidak mau menghabiskan uang untuk siarannya. Dia dengan cepat mengubah nadanya dan memuji penontonnya, mengatakan bahwa semua orang di sana sangat berbakat. Protagonis kemudian memutuskan untuk memulai kesenangan dan bertekad untuk menyumbangkan 5 ayam lemah padanya. Sambil tersenyum, streamer itu berterima kasih atas donasi untuk biaya medis yang dia minta. Tetapi dalam hati, dia tercengang, berpikir bahwa akun sekuat itu pelit dengan hanya menyumbang 1 yuan. Pertarungan berlanjut, dan gadis itu menghela napas frustrasi, melihat lawannya menang telak. Seseorang di obrolan mengajukan tawaran, dan dia setuju untuk menjadi sopir pribadinya jika dia membantunya menang. Saat itu, pahlawan kita mengirim 3 roket super, yang merupakan hadiah termahal di platform. Rahang streamer itu ternganga saat menerima hadiah itu, karena setiap roket berharga 2.000. Dia berterima kasih padanya sebesar-besarnya, dan papan skor benar-benar terbalik, membuat lawannya benar-benar terdiam. Lawan itu marah besar, bertanya-tanya bagaimana donatur sekuat itu muncul entah dari mana untuk membantunya. Saingannya berterima kasih pada donatur dan mengajaknya kencan, membuat streamer yang lain merasa canggung. Gadis berambut pink itu mulai menyanyikan lagu dengan nada sangat fals untuk menghibur donaturnya. Protagonis kita menyaksikan semuanya dengan senyum miring dan menyuruhnya melakukan apapun yang dia inginkan di siaran. Sementara itu, lawannya menangis, memohon pendukung utamanya untuk tidak kalah dalam pertarungan.
Dan dengan itu, pertarungan antara kedua streamer itu akhirnya benar-benar dimulai di platform. Lawan itu merayakannya seperti orang gila setelah mendapatkan 3 roket sekaligus dan berterima kasih pada donaturnya. Melihat ini, pahlawan kita merasa itu lucu dan memutuskan untuk mengirim 3 roket lagi kepada temannya. Saingannya kemudian panik dan memperingatkan pendukungnya bahwa donatur lain sedang mengejar. Dengan itu, dia mendapat 5 roket lagi, dan berterima kasih padanya sebesar-besarnya. Sementara gadis yang lain terlihat kalah. Pemuda kita merasa terhibur dengan situasi ini dan bertanya-tanya apa yang akan dilakukan gadis berambut pink itu sekarang. Streamer berambut pink itu sangat bingung sampai dia bertanya apakah siarannya membeku karena semua hadiah itu. Tiba-tiba 20 roket muncul sekaligus, membuatnya benar-benar terkejut dengan donasi tersebut. Lawannya hanya menatap layarnya, terdiam, bertanya-tanya apakah donatur gadis lain itu bahkan masih ada di sana. Gadis itu tercengang ketika menyadari dia mendapat 20 roket, dan mungkin baru saja memenangkan ronde itu. Saingannya kemudian muncul, terlihat murung dan terhina setelah kalah telak dalam pertarungan. Siarannya kemudian melampaui 10.000 penonton, dan gadis itu terpesona oleh jumlah orang yang menonton. Dia berterima kasih pada pemuda kita sebesar-besarnya dan bertanya apa yang ingin dia lakukan sekarang di siaran. Pahlawan kita berpikir filter kecantikan membuatnya terlihat aneh, jadi dia memintanya untuk mematikan efek itu. Ini membuat gadis itu gugup dan dia bilang dia mungkin akan membuatnya takut jika dia menunjukkan wajah aslinya. Meski begitu, dia memutuskan untuk mematikan filter, sudah mempersiapkan diri untuk komentar jahat yang pasti akan mengikuti. Ketika dia mematikan efeknya, semua orang terkejut dengan kecantikan aslinya, dan membanjiri obrolan dengan pujian. Dia terkejut mendapatkan penggemar dan pujian alih-alih kebencian yang dia harapkan. Jadi dia meminta bantuan donatur untuk memenangkan 1 ronde lagi, agar dia bisa tetap streaming bulan depan. Dan begitulah, ronde kedua pertarungan dimulai, dan lawannya sekarang adalah seorang gadis pirang, seperti karakter utama dari Sailor Moon. Saingan baru itu memperkenalkan dirinya dan memuji pendukung gadis lain, mengatakan dia sangat cemburu padanya. Selanjutnya, si pirang mencoba menggoda donatur gadis lain, mengundangnya ke siarannya sendiri. Pertarungan kemudian dimulai dan gadis berambut pink itu meminta pendukungnya untuk tidak membiarkannya kalah. Lawan mendapatkan 5 pesawat dan 33 hati dari donaturnya, dan berterima kasih banyak padanya. Pemuda kita berpikir donasi itu lemah dan memutuskan untuk mengirim 5 roket hanya untuk mengerjai pria lain itu. Gadis berambut pink itu berterima kasih atas 5 roketnya dan mengatakan pemuda kita adalah dewa sejati. Si pirang benar-benar bingung dan memanggil pendukungnya yang baru saja menghilang begitu saja. Dengan dukungan pemuda kita, gadis berambut pink itu dengan mudah mencapai final akbar acara tersebut. Di final, dia bertemu Dai Xiaomei, salah satu streamer terbesar platform, yang menyapanya. Gadis berambut itu terkejut mengetahui lawannya adalah salah satu dari situs 3 besar. Dia bilang dia tidak punya bakat apapun, jadi saingannya memutuskan untuk memulai dengan sedikit tarian untuk para pendukungnya. Lawan itu berpikir sendiri bahwa dia sudah melakukan riset dan tahu seorang donatur misterius telah menghabiskan hampir 800.000. Dengan itu, wanita itu memulai tarian yang cukup berani untuk mengesankan penonton siaran. Dia melanjutkan penampilan sensualnya di dekat mikrofon untuk memanaskan suasana. 2 menit kemudian, tarian selesai, dan streamer itu meniupkan ciuman ke kamera, penuh percaya diri. Pahlawan kita menonton dan memuji tarian itu, mengatakan itu hampir membuatnya ingin pindah ke siaran saingannya. Melihat ini, gadis berambut pink itu menjadi sedih dan bertanya apakah dia akan meninggalkannya sekarang. MC tersenyum dan bercanda tentang saingannya yang memanggilnya bro, mengatakan bahwa jika itu adalah kegiatan kelompok, dia mungkin akan mempertimbangkannya. Tiba-tiba, gelembung pikiran sugestif menunjukkan mereka berdua bersama, dan gadis berambut pink itu tampak terkejut. Dia menjadi merah padam dan bingung dengan ide kegiatan kelompok yang disarankan oleh pemuda kita. Gadis berambut pink itu berpikir dia akan membutuhkan bantuan untuk menang, karena obrolan menunjukkan lawannya sudah mencapai 800.000. Jadi dia memohon pahlawan kita untuk menyelamatkannya, berjanji untuk belajar tarian apapun yang ingin dia lihat, tetapi lawannya menerima 9 roket super, dan streamer itu menjadi khawatir tentang situasinya. Gadis itu berterima kasih padanya atas 2 roket itu, mengatakan bahwa tanpa itu, dia tidak akan bisa membayar tagihan medisnya. Pahlawan kita melihat obrolan mengolok-oloknya, dan berpikir roket yang dia kirim mungkin sama saja dengan lilin ulang tahun, dan bahwa gadis ini adalah master sarkasme. Dia kemudian ingat sistem memberinya jutaan, dan dengan rekening banknya, dia bisa memenangkan pertarungan ini dengan mudah. Tiba-tiba, siaran gadis berambut pink itu sepertinya membeku dengan 20 roket, dan dia bertanya-tanya apakah layarnya bermasalah lagi. Tapi dia sadar itu tidak membeku. Pria kita baru saja mengirim 20 roket super lagi, membuatnya sangat bersemangat.
Sementara itu, pria kita menonton semuanya di ponselnya saat obrolan menjadi sangat heboh karena comeback itu. Streamer itu menjadi emosional berpikir ini adalah pertarungan para dewa dan manusia biasa sepertinya hanya bisa menikmati pertunjukan. Dia kemudian berterima kasih pada pendukungnya atas bantuan untuk pengeluarannya dan membuat bentuk hati dengan tangannya untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Begitu saja, skornya benar-benar terbalik, dan sekarang dia menang telak, sementara obrolan tidak berhenti mengirim spam. Lawannya kelelahan dan terdiam, karena dia tidak pernah, dalam sejuta tahun, menyangka akan kalah dalam pertarungan ini. Melihat ponselnya, dia menyadari roketnya telah berhenti, tetapi roket gadis lain terus berdatangan tanpa henti. Streamer saingan terkejut melihat 1.500.000 donasi di channel lain. Dia belum pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidupnya. Dia kemudian memohon pendukungnya untuk tidak berhenti dan terus mengirim donasi. Tetapi salah satu donatur utamanya menyerah pada pertarungan itu, mengatakan lebih baik menyimpannya untuk lain kali, membuatnya benar-benar terkejut. Pahlawan kita kemudian menyatakan kemenangan dengan 2 roket lagi, dan pertarungan akhirnya berakhir. Gadis berambut pink itu merayakan kemenangannya, dan obrolan mulai ramai membicarakan donatur misterius yang membantunya. Dengan itu, dia sangat terharu oleh kemenangan itu sehingga dia membungkuk dalam-dalam sebagai tanda terima kasih atas segalanya. Dia kemudian menawarinya info kontaknya, dan berjanji akan belajar apa saja untuk menyenangkan donaturnya. Dia menolak tawaran itu, tetapi dia bersikeras untuk menjadi sopirnya. Jadi pemuda kita setuju dan memberitahunya di mana harus menemuinya. Saat itulah obrolan mengenali pahlawan kita sebagai pria dari pameran mobil dan rahasianya terbongkar. Streamer itu terkejut menemukan identitas donatur misteriusnya, dan obrolan mengonfirmasi dia memiliki Ferrari. Dia bertanya-tanya mengapa dia mau membantunya, dan tingkat persahabatannya dengannya melonjak hingga 85 saat dia mengangkat teleponnya. Pahlawan kita berpikir bahwa dengan tingkat persahabatan setinggi ini, dia benar-benar tidak punya pilihan selain menerima tawarannya. Sistem kemudian memberi selamat atas kemenangannya dan memberinya rabat lebih dari 2 juta ribu yuan. Dengan senyum puas, pemuda kita menerima hadiah dari sistem tanpa berpikir 2 kali. Dia merenung bahwa setelah pamer dan menghabiskan semua uang itu, dia masih mendapat untung jutaan, berpikir bahwa menang itu terlalu mudah. Keesokan harinya, dia bangun dan mendapat pesan dari streamer itu yang menawarkan diri untuk menjadi sopirnya. Pahlawan kita melihat pesan itu dan berpikir bahwa dia benar-benar orang yang rajin bangun pagi. Sementara itu dia mengaku terlalu cemas untuk tidur dan bertanya-tanya kapan dia akan membalas. Sambil menggosok gigi, dia berpikir karena akan pergi ke klub, dia sebenarnya akan membutuhkan sopir. Streamer itu kemudian merayakannya dengan gembira karena tuannya akhirnya menjawab pesannya. Dia memutuskan untuk tidur agar bisa dalam kondisi terbaik untuk pertemuan mereka malam itu. Tetapi wanita muda itu sangat cemas sehingga dia tidak bisa tidur dan harus memaksa dirinya untuk beristirahat untuk nanti. Pukul 8 malam, dia bertemu dengannya dan bertanya mengapa dia datang begitu awal, dan dia menjawab bahwa itu adalah tugasnya. Dia kemudian memberitahunya tentang klub itu, dan dia memintanya untuk mengantarnya ke sana untuk melihat tempat itu. Sesampainya di sana, 2 wanita berkomentar betapa tampannya pahlawan kita, dan jam tangannya terlihat mahal. Bagaimanapun juga, MC kita adalah yang terbaik. Di dalam tempat acara, sekelompok gadis memperhatikannya, dan salah satu dari mereka mengatakan akan mendekatinya. 3 wanita mendekatinya dan menawarkan untuk mengajari pahlawan kita cara bersenang-senang malam ini. Tiba-tiba, seorang gadis berkostum kelinci tersandung dan jatuh tepat ke pelukannya. Dia meminta maaf dan berterima kasih padanya, dan pemuda kita berpikir mereka cukup agresif mengingat dia bahkan belum melewati pintu masuk. 2 gadis lain menyaksikan adegan itu dan berencana untuk membawa MC ke ruang pribadi untuk bersenang-senang. Streamer itu menonton dari kejauhan saat pahlawan kita dikelilingi oleh kerumunan wanita cantik tidak tahu harus berkata apa. Seorang streamer menonton dari kejauhan saat pahlawan kita dikelilingi oleh kerumunan wanita cantik. Dia merasakan sesak di dadanya dan memutuskan dia tidak tahan dengan situasi ini sedetik pun. Dengan itu dia menerobos kerumunan dan meraih tangan pahlawan kita yang membuatnya terkejut. Lalu dia mengumumkan kepada semua orang bahwa pria itu sudah ada yang punya, membuat gadis-gadis lain benar-benar terkejut dengan tindakan beraninya. Begitu saja, wanita-wanita lain pergi dengan kecewa, mengatakan mereka akan mencari target lain di pesta itu. Menariknya lebih dekat dan bertanya, "Sejak kapan aku punya pacar?" Membuat gadis itu benar-benar bingung. Dia menjelaskan bahwa dia baru saja melihat dia tidak bisa menolak mereka dan ingin membantu agar dia tidak mendapat ide yang aneh-aneh. Pahlawan kita berterima kasih padanya tetapi mengatakan bahwa lain kali, itu tidak perlu dan dia baik-baik saja sendirian. Pada saat itu, seorang temannya muncul dan bertanya apakah dia tidak dikerumuni di pintu masuk.
Temannya bercanda bahwa saat pertama kali dia datang, tidak segila ini dan bertanya siapa wanita cantik yang bersamanya. Dia memperkenalkannya sebagai sopirnya, dan temannya bilang tidak masalah dia ikut pesta. Kenalan itu kemudian mengatakan mereka bertiga akan bersenang-senang, dan semuanya sudah disiapkan untuk malam mereka. Gadis itu terdiam dan wajahnya memerah padam karena seluruh situasi ini. Kelompok itu kemudian memasuki pesta, dan pahlawan kita berjalan santai melalui ruangan utama, penuh dengan lampu dan orang-orang menari. Tiba-tiba, seorang wanita memanggil Tuan Muda Jiang, dan kelompok itu berhenti untuk melihat siapa itu. Itu adalah sekelompok wanita yang menyapanya, semua memanggilnya Tuan Muda Jiang. Sambil tersenyum, dia balas melambai dan mengatakan penataan pestanya sempurna untuk malam mereka. Teman itu kemudian meminta manajer, bawakan 2 botol minuman keras mahal untuk memulai pesta. Melihat ini, streamer itu tampak terkesan, berkomentar bahwa dia hanya pernah melihat minuman itu di video online. MC bercanda dengan temannya, mengatakan minuman itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ikan yang dia makan untuk makan malam. Kenalan itu kemudian mengungkapkan kepada para gadis bahwa makan malam pahlawan kita berharga 3 juta ribu. Para wanita itu benar-benar tercengang dengan harga makanan yang tidak masuk akal dan tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Tepat setelah itu, beberapa pelayan berkostum kelinci membawa minuman ke meja kelompok itu. Minuman dituangkan ke dalam gelas mereka, dan pesta kelompok itu akhirnya benar-benar dimulai. Seorang wanita muda bernama Xiaoqing bersulang dengan pahlawan kita, dan sistem mengambil kesempatan untuk menganalisis statistiknya. MC terkejut dengan atributnya yang tinggi, berpikir bahwa dia adalah barang langka kelas 1. Keduanya mendentingkan gelas dan bersiap untuk menikmati malam mereka di klub. Melihat adegan itu berlangsung, streamer itu sekali lagi merasakan sensasi sesak yang aneh di dadanya. Dia cemburu bertanya-tanya mengapa donatur terbesarnya sekarang bersama wanita lain. Jadi dia langsung mendekat dan menawarkan bersulang dengan protagonis kita juga. Pahlawan kita menawarkan minuman kepada streamer itu, menyuruhnya minum untuk bersantai setelah malam yang panjang. Dia menolak, mengatakan dia masih harus mengemudi, dan dia menggodanya. Bertanya apakah dia pikir dia masih bisa menanganinya. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat dan bertanya apakah dia ingin melihat lebih jelas, karena sepertinya dia kesulitan melihat. Pahlawan kita berpikir bahwa tujuan utamanya malam ini adalah gadis yang lain, jadi dia harus mengesampingkan streamer itu untuk saat ini. Saat itu Xiao Chung berdiri dan berkata dia akan menari sebentar, tapi dia akan kembali lagi nanti untuk minum dengannya. MC melingkarkan lengannya di bahu streamer itu dan menyuruhnya membiarkannya melihatnya lebih jelas saat dia kembali. Dia menjadi sangat bingung, berpikir bahwa streamer seharusnya bersikap sopan dan sederhana. Dengan itu, dia mendorongnya dan bertanya apakah menurutnya dia gadis murahan seperti itu. Dia menjadi kesal, berpikir dia menghabiskan jutaan untuknya, dan sekarang dia jual mahal. Pahlawan kita kemudian berdiri, meninggalkan streamer itu duduk di sana, benar-benar bingung dengan reaksinya. Serius teman-teman, dia pasti mengira pahlawan kita ini orang bodoh. Kemudian pria kita melihat ke lantai dansa, di mana Xiaoqing dan seorang wanita muda lainnya sedang menari tiang. Xiaoqing menari dengan sensual, dan kemudian bertanya apa pendapatnya tentang penampilannya. Gadis lain juga mendekat dan meminta pendapatnya tentang gerakan tariannya. Pahlawan kita memuji mereka berdua, mengatakan itu sangat energik, dan bahkan temannya pun bertepuk tangan untuk penampilan mereka. Gadis berbaju merah itu mendekatinya dan berkata dia sangat ingin mengenalnya lebih baik. Gadis berbaju merah itu mendekati MC kita dan berkata bahwa hanya mendengarnya berbicara membuatnya bersemangat. Gadis yang lain juga beringsut mendekat. Dia bilang Jang tidak bisa pilih kasih karena dia juga sangat ingin mengenal temannya. Dengan kedua gadis di lengannya, MC kita berpikir sendiri bahwa di mana ada wanita, di situ ada perang. Salah satu dari mereka bertanya apa yang dia lakukan untuk bersenang-senang. Dan yang lain menyahut bahwa dia lebih suka tinggal di rumah dan menonton film. Jang merasa seperti terjebak di tengah badai dan tidak tahu berapa lama kewarasannya akan bertahan. Jadi dia hanya mengatakan dia suka ide itu dan mereka bertiga bisa menonton film bersama nanti. Karena, hey, makin ramai makin seru. Seluruh kelompok bersulang untuk MC kita. Temannya dan Kyoyin hanya menonton saat para gadis memuji selera humor Jang. Teman pirangnya mencoba bersulang dengan Jang memanggilnya bro. Sementara itu Kyoyin mencoba menyela, tapi tidak bisa bicara sepatah kata pun. Kedua gadis baru itu semakin dekat dengan Jang, keduanya mengatakan ingin bersulang dengannya. Kyoyin menjadi sangat kesal dan bertanya-tanya apakah dia mengabaikannya hanya karena dia bilang dia bukan gadis murahan. Dia terus berpikir bahwa, meskipun dia bukan gadis murahan, jika dia benar-benar mengusulkan sesuatu yang serius, dia akan mempertimbangkannya. Kyoyin marah karena dia datang siap untuk malam itu, tahu sesuatu akan terjadi. Tetapi karena dia belum pernah melakukan ini sebelumnya, dia tidak tahu harus berkata atau berbuat apa, dan dia kesal dia tidak memberinya sedikit lebih banyak waktu.
Zhang berpikir sendiri bahwa rencananya berhasil dengan sempurna. Skor Kyoyin mencapai 90, mencapai batas yang dia inginkan. Selama 2 jam berikutnya, dia minum dan bercanda dengan kedua gadis itu. Dia tidak memperhatikan Kyoyin sama sekali, bahkan sedetik pun. Dan begitu saja, sudah waktunya untuk pergi. Teman MC kita mengucapkan selamat tinggal, sementara salah satu gadis mengatakan bahwa lain kali, mereka akan melanjutkan pesta untuk menonton film itu. Dari seberang jalan, Kyoyin melambai dari dalam mobilnya, dia berteriak, "Bos, di sini." Zhang kemudian membuka pintu taksi, dia memasukkan kedua gadis itu ke dalam kendaraan. Kedua gadis itu terlihat sangat bingung di dalam mobil, MC kita hanya tersenyum pada mereka dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dengan senyum di wajahnya, dia menutup pintu taksi, meninggalkan mereka berdua terkejut di dalam. Dia memberikan segumpal uang tunai tebal kepada sopir, MC kita menyuruhnya untuk mengantar kedua gadis itu pulang dengan selamat dan menyimpan kembaliannya, memastikan mereka sampai di sana dengan baik. Taksi itu kemudian pergi, meninggalkan Zhang sendirian di tengah jalan saat dia melihat mobil itu menjauh. Dari dalam taksi, kedua gadis itu meneriakkan namanya. Mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. MC kita kemudian berjalan ke mobil Kyoyin. Dia bertanya apa yang dia lakukan hanya duduk di sana, dan apakah dia sopir pribadinya. Setengah jam kemudian, sekarang di kamar hotel, Zhang menanyai gadis itu, dia ingin tahu mengapa dia masuk ke kamarnya. Kyoyin bilang sudah sangat larut dan berbahaya untuk mendapatkan taksi, dia kemudian bertanya apakah dia mungkin bisa tidur di sana untuk malam ini. Sambil mentransfer uang untuk taksi, Zhang menggodanya, dia bertanya bukankah dia baru saja bilang dia bukan tipe gadis murahan. Streamer itu menjadi sangat gugup dan mengatakan itu hanya basa-basi. MC kita kemudian menyuruhnya untuk memanggil taksi dan pulang. Kyoyin menolak untuk pergi. Dia mendekati Zhang di kamar dan berkata dia tidak akan pergi kemanapun. Zhang lalu bilang tidak apa-apa jika dia tidak pergi. Dia memberitahunya ada banyak kamar di sana. Dan dia bisa memilih yang manapun yang dia mau. Gadis berambut merah muda itu bertanya apakah dia tidak bisa tidur dengannya saja. Karena tempat tidurnya sangat besar, Zhang menjawab bahwa dia tidak terbiasa tidur dengan orang asing. Streamer itu kemudian duduk di tempat tidur, berpikir semuanya berjalan sesuai rencana. Dia berpikir yang dibutuhkan hanyalah satu dorongan kecil terakhir, dan jika dia tidak bergerak, Zhang juga tidak akan bergerak. Kita melihat kaki mereka semakin dekat. Sepertinya malam ini akan menjadi malam yang panjang. Tiba-tiba, Kyoyin duduk di lantai dan mulai menangis. Zhang bertanya mengapa dia menangis, gadis itu bertanya apakah Zhang membencinya. Karena awalnya semua baik-baik saja, tetapi sekarang setelah dia ingin tidur dengannya, dia menolaknya. MC kita berpikir bahwa memiliki statistik privasi 0 juga ada kekurangannya, dia benar-benar tidak mengerti hal-hal seperti ini antara pria dan wanita. Dia kemudian menyuruhnya untuk melupakannya dan mendekat, tetapi memintanya untuk berhenti menangis untuk saat ini. Hal berikutnya yang kau tahu, keduanya menjadi sangat dekat dan berbagi momen yang sangat istimewa. 30 detik kemudian, keadaan menjadi semakin intens. Sambil memegang tangannya, Kyoyin mengakui perasaannya. Dia bilang dia sangat menyukai Zhang Cheng. Cerita menjelaskan bahwa dia jatuh cinta padanya saat dia tahu bahwa dia adalah Ding Hai Shenzhen, donatur misteriusnya dari siaran langsung. Dia bertanya-tanya gadis mana yang tidak memimpikan pangeran tampan muncul untuk menyelamatkannya di titik terendahnya. Dengan air mata di matanya, streamer itu mengakui perasaannya sekali lagi. MC kita kemudian menariknya ke dalam pelukan erat. Cayang kemudian menggendongnya. Dia bilang dia mengerti dan tidak akan mengusirnya, menyuruh gadis itu untuk tinggal di sana malam ini. Streamer itu berbaring di tempat tidur, dia terlihat siap untuk apapun yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian MC kita mendekatinya, keduanya mulai berbagi semua cinta mereka. Dan begitu saja, kedua sejoli itu menghabiskan malam yang intens bersama, lengkap dengan malaikat-malaikat kecil, dan segalanya untuk merayakan momen itu. Keesokan harinya di sebuah kantor, kita melihat Suwon masuk ke sebuah ruangan, memanggil manajer Yu. Yo, yang duduk di mejanya, mengenalinya dan bertanya apa yang dia lakukan di sana. Saat itu, Su Huan bertanya apakah manajer mengenal pahlawan kita, dan Yu mengonfirmasi bahwa dia bertemu dengannya dalam sebuah perjalanan. Yu kemudian menjelaskan bahwa dia sedang bersiap-siap untuk menandatangani kontrak dengannya dan Su Huan tidak perlu terburu-buru. Su Huan terkejut dengan pengungkapan ini dan bertanya apakah manajer benar-benar akan berhenti dari pekerjaannya. Yu mengonfirmasi bahwa dia akan pindah ke perusahaan pahlawan kita, dan Suwon akan menjadi artis pertama agensi itu. Mendengar ini, Suwon bertanya apakah dia benar-benar mempercayainya karena perusahaan pahlawan kita benar-benar baru di industri ini. Yu berkata dia 100% percaya pada karakter utama kita, karena dia adalah orang yang dapat diandalkan. Su Huan masih bingung dan bertanya pada dirinya sendiri mengapa manajer begitu mempercayai MC.
Tiba-tiba, seorang karyawan menerobos masuk dan mengumumkan bahwa resepsionis menelepon tentang kejutan yang menunggu di lantai bawah. Yu segera menyuruhnya untuk menolak apapun itu, mengatakan dia tidak ingin menerima bunga atau hadiah dari siapapun. Tetapi pria itu menjelaskan bahwa hadiahnya adalah sebuah mobil dan sudah lunas dibayar, jadi mereka tidak bisa menolaknya. Kedua wanita itu terkejut dengan berita itu dan Suwon menyarankan mereka turun untuk memeriksanya. Setibanya di lantai bawah, mereka disambut oleh perayaan dengan konfeti beterbangan di mana-mana. Seorang pramuniaga kemudian meminta Yu untuk maju ke depan untuk membuka hadiah istimewa yang menunggunya. Pramuniaga itu kemudian memperlihatkan hadiahnya, sebuah mobil sport mewah berwarna merah muda. Suwon terpesona oleh mobil itu dan mengatakan Yu sangat beruntung mendapatkan hadiah yang begitu luar biasa. Saat itu, para karyawan mulai bergosip tentang pacar baru manajer dan mobil seharga 10.000. Pramuniaga itu menyerahkan kunci mobil baru kepada manajer, yang tersenyum, benar-benar puas. Dia bertanya siapa yang mengirim hadiah itu, dan wanita itu mengungkapkan bahwa itu adalah pahlawan kita yang mencoba memenangkan hatinya. Yu menjadi emosional, berpikir bahwa tidak ada pria yang pernah memperlakukannya sebaik ini, dan tingkat kasih sayangnya melonjak hingga 99. Kembali ke MC kita, sistem memberitahukan tingkat kasih sayangnya, dan memberinya paket hadiah khusus. Layar menunjukkan kartu penggantian dengan batas hingga 500.000 dan item lain yang sangat menarik. Pahlawan kita kemudian membayangkan bahwa dengan item baru ini, dia bisa bersenang-senang dengan beberapa gadis sekaligus. Dia pikir item itu hebat, tapi dia harus menggunakannya dengan hati-hati karena hasilnya tergantung pada kepuasan mereka. Kemudian, sistem memberinya hadiah lain dan sebuah perusahaan investasi untuk dia kelola. Dia melihat persyaratannya, investasi awal 10.000 dan pengembalian minimum 10% per tahun. Dengan senyuman, dia memutuskan untuk menginvestasikan 500.000 untuk memulai perusahaan baru itu. Sistem mengonfirmasi semuanya, dan saat itu, streamer Kyoyin muncul, bertanya apakah dia membangunkannya. MC kita memeluknya dan berpikir untuk menguji kartu baru yang dia dapatkan dari sistem padanya saat itu juga. Dia kemudian memutuskan untuk tidak menggunakan kartu itu untuk saat ini, mengatakan lebih baik jika mereka bersantai sebentar dulu. 1 jam kemudian, mereka sedang sarapan dan gadis itu memintanya untuk berhenti memberikan donasi di siarannya. Dia menjelaskan bahwa platform mengambil potongan 70% dan dia telah menghabiskan terlalu banyak untuknya. Pahlawan kita kemudian bertanya apakah dia lebih suka jika dia mengirim uang langsung kepadanya. Gadis itu sangat terkejut dengan jawabannya sehingga dia menyemburkan minumannya ke seluruh meja. Karena malu, dia mengatakan dia menghabiskan 2,5 juta, dan dia merasa tidak enak karena dia menghabiskan begitu banyak. Manajer hotel mendengar percakapan itu dan terkesan dengan jumlah yang dihabiskan MC kita di siaran langsung. MC kita menyuruhnya untuk tidak mengkhawatirkannya, dan dia bertanya apakah dia bisa terus melakukan siaran langsungnya. Dia menjawab bahwa dia mempercayainya, dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau selama itu baik-baik saja. Dengan senang hati, Kyoyeon memutuskan untuk mengubah kontennya menjadi memasak dan berburu hal-hal menarik secara online. Dia mendorongnya untuk melakukan apa yang dia sukai dan menyuruhnya untuk memberitahunya jika ada streamer lain yang mengganggunya lagi. Manajer mendekat dan dia meminta untuk memperpanjang masa tinggalnya di hotel selama 2 bulan lagi. Kemudian, pahlawan kita mengeluarkan kartu kreditnya untuk membayar perpanjangan masa tinggal yang baru. Manajer terkejut dan bertanya apakah dia benar-benar perlu tinggal di kota selama itu. Mendengar ini, Kyoyeon mengingatkannya bahwa tarif harian adalah 80.000, bukan hanya 80. Dengan seringai, pahlawan kita mengatakan bosnya tidak akan terlalu senang mendengar dia menolak pelanggan. Manajer berpendapat bahwa menghabiskan 4.800.000 selama 2 bulan adalah pemborosan jika dia tidak benar-benar akan berada di sana. Kyoyin memakan stroberi dan merasa aneh bahwa manajer begitu khawatir tentang pahlawan kita. Penasaran dengan situasinya, MC kita memutuskan untuk menggunakan sistem untuk memeriksa statistiknya. Layar sistem menunjukkan bahwa kecantikannya berada di angka 90 dan persahabatannya di angka 80 dengan privasi di angka 0. Karakter utama terkejut dan bertanya-tanya mengapa tingkat persahabatannya sudah begitu tinggi. Manajer bertanya-tanya apakah tatapan MC itu aneh, dan apakah dia mungkin telah membuka dirinya dengan terlalu agresif padanya. Ini membuatnya berpikir tentang wanita lain di sekitar karakter utama dan dia mulai merasa sedikit tidak aman. Dan bahkan tahu dia sudah memiliki 2 wanita lain dalam hidupnya, semakin dia mengenalnya, semakin kuat tarikan yang dia rasakan. Setibanya di kamar pahlawan kita, dia menyuruh pergi petugas kebersihan, mengatakan dia akan secara pribadi mengurus semuanya di sana. Dorongan untuk merawatnya ini tampaknya menjadi sesuatu yang kuat dan dia merasakan dorongan untuk melakukan sesuatu untuknya.
Dia bahkan mendapati dirinya bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan jika pemuda kita meminta sesuatu yang lebih darinya pada saat itu. Sementara itu, karakter utama memperhatikan minat manajer dan menganggap seluruh situasi itu lucu, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia kemudian memberitahunya untuk tidak khawatir dan terus saja, karena dia tidak suka hal-hal menjadi rumit, yang disetujui oleh manajer untuk dilakukan sesuai permintaan dan beralih untuk menangani detail dokumen. Saat dia pergi, seorang rekan kerja menemukannya dan bertanya mengapa dia memiliki ekspresi yang begitu serius dan khawatir di wajahnya. Manajer itu kemudian tersenyum dan berkata bahwa, sebenarnya, klien itu sangat mudah dihadapi, dan tidak menimbulkan masalah sama sekali. Temannya kemudian mengeluh bahwa semua orang iri padanya, dan dia mungkin akan berada di urutan terakhir dalam komisi lagi. Dia terus mengeluh, mengatakan sangat sulit menemukan klien kakap seperti miliknya yang memesan selama seminggu penuh. Manajer itu kemudian tersenyum dengan ekspresi puas sementara rekannya mendorongnya untuk tidak berkecil hati. Teman itu kemudian mendekat dan mengatakan bahwa karena reservasinya berakhir hari ini, mereka berdua bisa beristirahat bersama di asrama. Manajer itu kemudian menepis temannya, mengatakan dia perlu mencari manajer umum untuk menyelesaikan masalah klien. Rekannya benar-benar terkejut dengan berita itu, dan bertanya apakah dia benar-benar akan memperpanjang masa tinggalnya selama 2 bulan. Mendengar ini, dia menghitung bahwa komisinya akan menjadi 240.000 dan bertanya-tanya mengapa dia memberinya diskon. Manajer Wong kemudian menjelaskan bahwa dia menyebutkan akan pergi dalam beberapa hari, dan dia akan merasa tidak enak jika tidak membantunya. Dengan senyum lebar, teman itu bertanya apakah minggu ini telah membuatnya lelah, dan apakah klien hotel itu tampan dan menawan. Wong menjadi merah padam, dan rekannya memperhatikan, mengatakan dia terdengar seperti tangkapan besar karena kaya dan tampan. Kemudian teman itu mendekat dan membisikkan sebuah proposal di mana Shi akan mengurus klien itu dan memberikan seluruh komisi kepada manajer. Manajer menyuruhnya untuk berhenti berkhayal karena dia menghabiskan jutaan dan bisa memiliki siapapun yang dia inginkan, tetapi wanita lain itu bersikeras. Dia menghela napas dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya dipikirkan Jiang muda tentangnya di lubuk hatinya. Dia kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada rekannya, memberitahunya bahwa mereka perlu bicara nanti karena dia akan mencari manajer umum sekarang. Manajer umum sangat antusias dengan berita itu dan mengatakan bahwa klien sekaliber ini harus dilayani secara pribadi olehnya. 10 menit kemudian, pahlawan kita merasa tagihannya agak aneh, karena tarif harian 80.000 selama 2 bulan seharusnya berjumlah total yang lebih tinggi. Kemudian, sistem mengucapkan selamat kepadanya karena menggunakan kartu rabat dan memberitahukan bahwa dia telah menerima 380.000. Saat itu, seseorang mengetuk pintu, dan melalui lubang intip, dia melihat manajer umum bersama 2 orang lain mencarinya. MC membuka pintu, dan pria itu memperkenalkan dirinya sambil menyerahkan kartu nama, berterima kasih atas kepercayaannya. Manajer umum memberitahunya bahwa karena diskon dari Wong, pahlawan kita sekarang akan memiliki manfaat Super VIP dan diskon 20% permanen. Pria muda kita menyadari itu adalah diskon dan berpikir dalam hati bahwa kebaikan manajer itu hampir membuatnya kehilangan 100.000 uang rabat. Tetapi dia merenungkan bahwa wanita itu bersedia memotong komisinya sendiri dan berpikir bahwa manajer itu memiliki kualitas seorang wanita yang baik. Karakter utama kemudian menjabat tangan manajer umum, menyarankan agar mereka berteman, dan pria itu langsung setuju. Dengan itu, Presiden meminta manajer untuk merawat teman barunya dengan sangat baik, dan memperlakukan permintaannya dengan prioritas utama. Manajer umum kemudian pamit, mengatakan dia tidak akan mengganggunya lagi dan berharap dia menikmati masa tinggalnya. Pahlawan kita memperhatikan manajer Wong, yang tampak sedikit gugup saat mengucapkan selamat tinggal. Kembali ke kamar, streamer itu melompat ke pangkuan pahlawan kita, mengatakan dia tidak pernah ingin meninggalkan tempat ini. Pria muda kita kemudian mengatakan dia ada urusan, tetapi jika dia mau, dia bisa tinggal di sana sendirian tanpanya. Dia kemudian mengeluh bahwa teman-temannya mengajaknya keluar, dan dia membatalkan semua rencananya hanya untuk bersamanya. Dia kemudian menghiburnya, mengatakan akan menemuinya begitu dia bebas, dan dia tampaknya setuju. 1 jam kemudian, pahlawan kita pergi dan bertemu dengan Yu, yang sedang menunggu di luar, melambai padanya. Dia kemudian mendekat untuk berterima kasih padanya, dan memberinya ciuman yang sangat mesra di pipi. Tiba-tiba, seorang pria muncul menunjuk dan meneriakinya, memanggilnya dengan nama yang cukup menyinggung. Pria itu kemudian mengancamnya, mengatakan lebih baik dia menikah dengannya, atau dia akan menceburkan diri ke sungai tepat di depannya. Karakter utama bertanya pada Yu apakah dia belum menyelesaikan situasi ini dengan mantan tunangannya yang gila. Dia menjelaskan bahwa pria itu tidak berhenti menguntitnya dan bahkan muncul di kantornya, tetapi dia tidak ingin mengganggu MC dengan masalah itu.
Mantan tunangan itu kemudian marah dan menuduh keduanya sebagai pasangan selingkuh, bertemu di belakangnya. Yu meminta pahlawan kita untuk tidak memedulikan omong kosongnya, dan agar mereka pergi saja. Mantan tunangan itu kemudian benar-benar kehilangan kendali, mengancam akan memberitahu semua orang segalanya dan melompat ke sungai, menyalahkan mereka atas apa yang terjadi padanya. Dengan itu, dia menerjang ke depan dan menarik lengan Yu, membuatnya benar-benar ketakutan dengan tindakannya. Melihat ini, karakter utama melangkah di depan mereka, dan memberitahu penyerang untuk segera mundur, melindungimu. Melihat keberanian saingannya, pahlawan kita mencengkeram kerahnya, dan bertanya apakah dia akhirnya ingin dihajar saat itu juga. Dia kemudian memanggil penjaga keamanan dan, dengan seringai, menawarkan 5 juta kepada masing-masing dari mereka, jika mereka membantunya dengan skema balas dendam kecilnya. Protagonis kita menjelaskan bahwa mereka harus berpura-pura saingan itu mencoba melompat ke sungai, dan kemudian menyelamatkannya dengan sangat lambat, dengan sengaja. Teman sekelasnya mulai panik dan bertanya apakah Jiang Cheng mencoba menyewa pembunuh bayaran di siang hari bolong. Benar-benar bingung. Para penjaga keamanan menjadi bingung dan bertanya apakah orang kita sedang bercanda dengan tawaran gila seperti itu. Jiang Cheng mengatakan dia bisa membayar di muka dan berjanji akan memberi mereka pengacara terbaik jika salah satu dari mereka berakhir di penjara. Para penjaga tergoda oleh uang tunai dan berpikir bahwa mendapatkan 10.000 untuk sedikit waktu di penjara adalah kesepakatan yang luar biasa. Saingannya menjadi putus asa dan mencoba memperingatkan mereka, mengatakan bahwa membunuh seseorang adalah kejahatan yang sangat serius dan tidak termaafkan. Pria itu mencoba mundur ketakutan, tetapi para penjaga meneriakinya untuk segera melompat ke sungai agar mereka bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Dia kemudian menghadapi pahlawan kita, bertaruh dia tidak punya nyali untuk melakukan apa-apa, tetapi Jiang Cheng hanya menyeringai padanya dengan jijik. Orang kita kemudian menawarkan 100.000 di tempat, dan menyuruh mereka menghajar pria itu sampai dia pingsan di tanah. Salah satu penjaga mengeluarkan ponselnya, dan terkejut melihat bahwa uang yang dijanjikan benar-benar masuk ke rekening banknya. Dengan uang di tangan, para penjaga keamanan mengejar saingannya, yang bahkan tidak punya kesempatan melawan pukulan yang akan datang. Jadi, para penjaga mengepung pria itu dan mulai memukulinya, sementara protagonis kita menonton seluruh pertunjukan dari kursi barisan depan. Saat itu, Yu Shishio yang menawan muncul dan meminta Jiang Cheng untuk melepaskannya saja, mengatakan tidak ada gunanya memulai perkelahian. Pahlawan kita memberitahunya untuk tidak khawatir, karena dia akan menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya. 5 menit kemudian, para penjaga berterima kasih padanya, dan menawarkan layanan mereka untuk pekerjaan di masa depan. Jiang Cheng memberitahu Yuxi bahwa dia akan mengurus pria bernama Zhang Yue itu, dan dia setuju dengannya. Pada saat itu, sistem mendeteksi emosi orang kita dan memberinya hadiah perusahaan keamanan swasta. Dia sangat senang, karena dengan tim profesional, berurusan dengan orang bodoh tidak akan menjadi masalah lagi. Jadi orang kita dengan penuh semangat, meminta wanita muda itu untuk pergi memeriksa beberapa lokasi untuk perusahaan baru mereka. Wanita itu terkejut dan bertanya apakah dia benar-benar punya energi untuk itu setelah semua kekacauan. Tetapi dia menjawab bahwa dia tidak akan membiarkan orang tak dikenal mengacaukan rencananya, dan keduanya pun pergi. Segera setelah itu, mereka tiba di sebuah gedung besar yang megah, World Financial Center. Begitu berada di kantor, dia mengatakan tempat itu sempurna untuk meluncurkan perusahaan hiburan. Dia setuju, mengatakan bahwa dengan beberapa perubahan, mereka bisa langsung beroperasi. Dengan senyum nakal, protagonis kita mengundang si pirang untuk duduk bersamanya sebentar. Wanita muda itu kemudian pergi ke jendela dan menutup tirai, membuat suasana menjadi jauh lebih intim. Setelah itu, dia mendekatinya dengan cara yang sangat provokatif dan berlutut di depannya. Dan mereka berdua menikmati momen sendirian di kantor baru, menjadi jauh lebih dekat. Pahlawan kita berpura-pura bodoh dan bertanya apa yang sedang dia lakukan, karena dia hanya mengundangnya untuk duduk sebentar. Gadis itu kemudian memanggilnya bodoh dan berkata, jika dia terus berpura-pura, dia tidak akan berbicara dengannya lagi. Dia membalikan keadaan dan bertanya apakah dia lebih suka dia duduk di atasnya untuk menyelesaikan situasi ini. Protagonis kita, dengan senyum di wajahnya, menjawab bahwa dia bisa melakukan apapun yang membuatnya paling bahagia pada saat itu. Dengan itu, suasana menjadi semakin panas. Dia menariknya lebih dekat, mengintensifkan momen di antara mereka. Si pirang tampaknya sangat menikmati situasi itu, menikmati setiap detik dari momen istimewa itu. Dia kembali ke vilanya, dan manajer menyambutnya, bertanya apakah dia ingin makan malam atau mandi. Wanita itu tampaknya memiliki rencana lain di benaknya, memikirkan pesan khusus yang akan dia berikan kepada pahlawan kita. Jiang Cheng memutuskan untuk makan malam terlebih dahulu dan menunda mandi untuk saat ini, membuat manajer sedikit terkejut dengan pilihannya.
Wanita muda itu sedikit kecewa karena dia telah menyiapkan beberapa trik baru untuk membuat layanannya lebih baik dari sebelumnya. Tanpa pilihan lain, manajer menyajikan makan malam untuk protagonis kita, yang menikmati makanannya dengan tenang. Dia kemudian menggodanya, mengatakan bahwa hari ini bukan harinya untuk menjadi begitu proaktif, tetapi selalu ada waktu berikutnya. Keesokan harinya, di sebuah acara mobil, dia bertemu dengan temannya dari lelang, yang menyapanya, terkejut melihatnya di sana. Saat itu, seorang pria lain datang dengan seorang wanita cantik dan menyapa kelompok itu, yang sedang asyik mengobrol. Teman berambut pirang itu terpesona oleh kecantikan wanita itu, berkomentar bahwa sosok dan tubuhnya seperti bintang film. Protagonis kita mengenali wanita itu sebagai Jo Ying dan memperhatikan bahwa dia tampak sangat sedih berada di acara itu. Tiba-tiba, seorang pria menyeramkan mulai mengambil fotonya dari sudut rendah dan wanita itu menjadi sangat tidak nyaman dengan situasi tersebut. Bajingan itu bahkan mengejeknya, mengatakan bahwa jika dia berpakaian seperti itu, dia bisa mengambil foto apapun yang dia inginkan, dan tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Pria kita menjadi marah melihat ini, dan kurangnya rasa hormat pria itu terhadap teman masa kecilnya. Jadi, tanpa berpikir dua kali, Jiang Cheng menyerbu pria itu dan melayangkan tendangan telak padanya, membuat ponselnya terbang. Di tengah negosiasi, seorang pria tersandung di depan mobil dan jatuh ke tanah, berteriak bahwa jepretannya hancur. Dengan seringai, Jiang Cheng mengatakan pria itu baru saja terpeleset dan menawarkan untuk membayar ponselnya yang rusak. Tetapi penyerang mengabaikan tawaran itu dan bangkit dengan marah, bersiap untuk menyerang pahlawan kita saat itu juga. Pria itu kemudian menerjang ke depan dan mencoba melayangkan pukulan tepat di wajah protagonis kita tanpa berpikir dua kali. Anak kita tersenyum karena, menurut hukum, dia sekarang memiliki hak untuk membela diri dari serangan itu. Dia menghindari serangan itu dan mendaratkan pukulan bersih tepat di dagu pria lain itu, yang bahkan tidak pernah melihatnya datang. Saingannya jatuh ke tanah, benar-benar pingsan, dan protagonis kita berdiri di sana dengan kemenangan di atasnya. Jiang Cheng kemudian menoleh ke manajer dan memintanya untuk menelepon polisi dan menyimpan rekaman kamera keamanan. Manajer itu patuh dan berlari dengan putus asa ke telepon, meminta mereka untuk memanggil keamanan dan polisi. Teman-teman baru pria kita memujinya atas pukulan itu, dan dia mengatakan insiden itu telah menyedihkan pandangannya tentang kota. Salah satu temannya kemudian berkomentar bahwa mereka adalah orang-orang baik dan tidak memiliki kelainan aneh seperti pria itu. Saat itu, model itu mendekat dan bertanya apakah Jiang Cheng baik-baik saja, dan dia mengatakan yang penting adalah dia aman. Teman-temannya kemudian berkomentar bahwa tidak heran dia begitu marah karena semua itu karena dia. Pahlawan kita kemudian menjelaskan bahwa wanita muda itu adalah teman sekolah lamanya dan namanya adalah Zhu Ying. Dia kemudian memperkenalkan teman-temannya, Wang Zhong dan Chen Hao, kepada gadis yang menyapa mereka. Gadis itu kemudian bertanya apakah dia di sana untuk melihat mobil lagi hari itu. Pria kita mengatakan dia akan membeli hadiah untuk ayahnya dan mengajaknya keluar nanti. Dengan itu, dia menerima undangan itu dan berkata akan menelepon setelah bekerja. Jadi dia memutuskan untuk melihat-lihat. Seorang teman bertanya apakah dia mengincar supercar, dan seorang pramuniaga langsung menghampirinya. Pramuniaga itu mengatakan harganya 2 juta ribu, dan pahlawan kita bertanya tentang pengirimannya. Pegawai itu mengonfirmasi pengiriman ke seluruh negeri dan berkata mereka juga membantu pendaftaran kendaraan. Sambil tersenyum, protagonis kita hanya menyerahkan kartunya untuk menyelesaikan pembelian. Jiang Cheng meminta mereka menyiapkan upacara pengiriman khusus untuk mengejutkan ayahnya. Teman-temannya kaget karena dia menyebut supercar sebagai sesuatu yang sederhana, tepat di depan mereka. Salah satu dari mereka berkomentar bahwa pahlawan kita boros karena membeli begitu banyak mobil mahal. Temannya bilang dia harus memohon untuk sebuah mobil, sementara pahlawan kita menghadiahkannya untuk ayahnya. Setelah membayar, dia memanggil gadis itu untuk pergi, sambil berpikir betapa dia gadis tercantik dari sekolah mereka. Di dalam mobil, dia bertanya apakah gadis itu akan kembali ke sekolah sekarang setelah liburan selesai. Gadis itu bercerita tentang kebangkrutan keluarganya, dan bagaimana sekarang dia harus bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Dia bilang dia tidak peduli dengan gosip karena menghasilkan uang sendiri terasa lebih nyata. Pahlawan kita berkata wanita cantik sepertinya tidak seharusnya punya masalah uang, tapi dia menjawab tidak ada yang pernah menjelaskan cara mendapatkannya. Dia merasa berutang budi padanya karena telah membantunya 2 kali, dan dia tertawa berpikir gadis itu tampak menjaga jarak, tapi sebenarnya sangat membumi. Protagonis kita berkata itu semua hanya makanan, jadi tidak ada bedanya. Dan mereka melesat dengan mobil melewati kota. Mereka tiba di sebuah restoran yang terlihat seperti rumah pertanian untuk berkumpul bersama teman-teman mereka. Saat mereka tiba, teman-teman mereka menyambut dan mengundang mereka untuk duduk di meja yang telah disiapkan. Salah satu teman melihat pria lain datang dan merasa kesal,
bertanya-tanya siapa yang mengundangnya ke pesta. Dia berbisik bahwa nama pria itu adalah Wang Xiang, dan dia punya masalah dengan teman mereka, jadi dia menyarankan Zhang Cheng untuk memperlakukannya dengan baik. Wang Zheng menyapa pendatang baru itu, yang benci dipanggil dengan nama panggilan tertentu, dan ditemani oleh dua gadis. Salah satu dari mereka mencoba mendinginkan suasana, mengatakan mereka di sana untuk berteman, tetapi pria yang lain tampak sangat kesal. Semua orang duduk di meja, yang penuh dengan makanan, dan salah satu dari mereka memuji hidangan utama, menyarankan agar mereka mulai minum. Setengah jam kemudian, si saingan menyombongkan diri tentang mendapatkan info saham yang akan menjaminnya keuntungan besar. Seseorang meminta bantuan, dan Wong Qiang menceramahinya tentang memilih teman dengan bijak daripada memilih benalu. Chen Ho menjadi marah menyadari pidato si saingan adalah sindiran yang tidak begitu halus padanya dan pahlawan kita. Jadi dia menghadapi pria itu dan menagih utang 2 juta ribu dari 2 tahun lalu karena dia sekarang punya banyak uang. Temannya kehilangan kesabaran dan berdiri, siap berkelahi, mempertanyakan apakah si saingan pikir dia istimewa karena dipanggil dengan nama panggilan itu. Zhang Cheng mencoba menenangkan temannya, memintanya untuk tidak merusak pesta dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Si saingan kesal dengan interupsi itu dan membanting minumannya ke meja, berteriak tentang siapa yang memberinya hak untuk berbicara. Saat dia melakukannya, minuman itu terbang dan akhirnya menodai seluruh bles gadis itu, membuatnya takut. Protagonis kita kemudian menenangkannya dan menatap tajam ke arah penyerang. Duduk di meja, si saingan berdiri dengan marah dan berteriak, bertanya apa masalah Wong Cheong. Salah satu teman bertanya apakah pria itu datang ke acara hanya untuk mencari masalah. Kenalan lain berpikir dalam hati bahwa sikap semua orang telah berubah dan sekarang mereka semua membela Jiang Cheng. Dia memperingatkan pria itu untuk tidak membuat keributan karena mereka di sana untuk pertemuan teman bersama. Si pirang kesal dan menggebrak meja, muak mendengar semua orang memuji-muji orang baru itu. Saat itu, protagonis kita menuntut agar dia meminta maaf karena telah mengotori pakaian sang model. Wanita muda itu mencoba meredakan situasi, mengatakan tidak apa-apa dan dia tidak perlu khawatir tentang itu. Si pirang menolak untuk meminta maaf dan bahkan menyebutnya sampah, mencoba memancing perkelahian. Tanpa pikir panjang, Jiang Cheng melayangkan tamparan keras tepat di wajah si pirang usil itu. Dia dengan cepat mengubah pria itu menjadi samsak pribadinya, dan mendaratkan tamparan lain di sisi lain sebagai tambahan. Protagonis kita bertanya-tanya apakah pria itu benar-benar berpikir dia orang yang lemah, sehingga bisa dihina seperti itu. Penyerang itu kaget dengan rasa sakitnya, dan dengan marah bertanya beraninya dia memukulnya. Jiang Cheng dengan sinis menyarankan dia mungkin harus ke dokter saraf setelah tamparan itu. Kehilangan akal, si bodoh pirang itu mengambil kursi untuk menyerang Jiang Cheng saat seorang teman berteriak agar pahlawan kita berhati-hati. Tapi MC kita menendang balik kursi itu, membuatnya terbang ke wajah si berandalan. Salah satu teman memberitahu penyerang yang jatuh bahwa dia sendiri yang cari gara-gara dan menyuruhnya pergi. Tapi si berandalan kecil itu bangun dengan bantuan dan mengancam Jiang Cheng, mengatakan ini belum berakhir. Jiang Cheng bertanya tentang latar belakang si bodoh itu dan mengetahui keluarganya bergerak di bisnis makanan. Sambil menyeringai, dia berpikir dia akan segera melihat seberapa mampunya keluarga si saingan itu. Sang model kemudian bertanya apakah dia menyebabkan masalah, tapi dia bilang itu bukan apa-apa dan mengajaknya pergi bersamanya. Jiang Cheng pamit kepada teman-temannya, mengatakan mereka sudah cukup minum, dan sudah waktunya untuk pergi. Teman-temannya meminta maaf atas apa yang terjadi, tapi dia menyuruh mereka untuk tidak khawatir tentang formalitas. Tiba di mobil, dia menyerahkan kunci kepada wanita muda itu dan bertanya apakah dia bisa mengemudi. Dia bercanda bahwa dia adalah seorang pembalap terkenal dan berjanji akan mengantarnya ke tujuan dengan selamat. Dia menyebutkan sudah lama sejak dia mengendarai supercar dan dia ingin sekali memacunya. Dengan itu, mobil melesat dengan kecepatan tinggi, dan dia terkejut mengetahui bahwa gadis itu suka balapan. Wanita muda itu menjelaskan bahwa keluarganya sangat ketat dan dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk balapan sebelumnya. Jiang Cheng berjanji akan mengajaknya ke balapan sungguhan saat ada kesempatan berikutnya. Begitu keluar dari mobil, dia berterima kasih padanya dan mengatakan akan selalu mengingat semua bantuannya. Tapi hari sudah malam dan dia harus beristirahat. Jadi dia dengan malu-malu mengucapkan selamat tinggal dan mengembalikan kuncinya. Dia memperhatikannya pergi dan bertanya-tanya mengapa dia lari begitu tiba-tiba, menebak itu mungkin karena malu. Tapi dia memutuskan untuk tidak memikirkannya, karena dia harus fokus pada urusan yang harus dia selesaikan. Dia ingat tim keamanan yang diberikan sistem kepadanya, dan memutuskan untuk menguji kinerja mereka. Saat itu dia menemukan berita aneh online tentang asinan kubis yang berbau seperti kaki bau. Berbaring di tempat tidur, protagonis kita menemukan bahwa masalah keamanan pangan keluarga Wong Qian telah menjadi viral. Sesaat kemudian,
salah satu temannya menelepon untuk memberitahunya bahwa produk-produk buruk keluarga si saingan telah terbongkar. Jiang Cheng mengonfirmasi bahwa dia tahu, menambahkan bahwa bahkan bahan baku busuk mereka pun terungkap. Dengan pemasok menarik produk, reputasi perusahaan hancur total. Teman itu ingat apa yang dikatakan pahlawan kita sehari sebelumnya. Dia mengingat kata-kata, "Aku akan lihat sehebat apa keluarga si bodoh pirang itu." Pahlawan kita berkomentar kaget bahwa keluarga Wong akan menderita kerugian besar karena ini. Pria yang lain setuju, mengatakan dia tahu dari awal bahwa Jiang Cheng bukan orang biasa. Sementara itu, di rumah keluarga Wong, ayah si saingan panik di telepon, mencoba menangani krisis. Pria itu menutup telepon dengan marah, bertanya-tanya siapa yang mungkin mencoba menyabotase bisnisnya. Anaknya mendekat dan bertanya pada ayahnya, apa yang terjadi sehingga membuatnya begitu khawatir. Saat itu, sang ayah memperhatikan wajah bengkak putranya dan dengan marah bertanya, masalah apa yang dia buat sekarang. Anak itu menjelaskan bahwa dia dipukuli oleh orang kampung sombong dan sudah merencanakan balas dendam. Sang ayah kemudian menampar putranya dan memarahinya karena tidak melakukan apa-apa selain membuat masalah sepanjang hari seperti gangster. Tiba-tiba, sang ayah menghubungkan titik-titik, curiga perkelahian itu ada hubungannya dengan masalah perusahaan mereka. Dia kemudian berkata dengan putus asa bahwa perusahaan kehilangan 40% pangsa pasarnya dalam semalam. Sementara itu, ayah si saingan benar-benar marah pada putranya. Dia meneriaki putranya untuk memperbaiki kekacauan ini, atau dia akan menceraikan ibunya. Bicara soal drama keluarga berisiko tinggi, pria pirang itu menolak untuk mendengarkan, berpikir terlalu memalukan untuk meminta maaf. Dia malah berkata pada ayahnya, jika ayah mau cerai, lakukan saja, karena aku tidak akan ke sana. Ibunya benar-benar terkejut dengan jawaban itu dan bertanya, apa yang sebenarnya dia bicarakan. Kemudian dia menoleh ke suaminya dan menyarankan mereka selesaikan saja masalahnya dengan uang seperti biasanya. Itu hanya membuat pria itu semakin marah dan dia menyebutnya bodoh. Dia mengungkapkan seluruh kekayaan mereka ludes dalam semalam karena pahlawan kita. Sang ayah keluar dengan marah, berteriak bahwa jika mereka tidak memperbaiki ini, dia akan pergi selamanya. Sekarang anak itu panik dan bertanya pada ibunya apa yang harus mereka lakukan. Ibunya menariknya dan bersikeras agar dia pergi memohon pengampunan pada MC kita. Dia memberitahunya bahwa tanpa dompet ayahnya, mereka berdua akan tamat. Sementara itu, Jiang Changjin sedang sarapan sambil mendengarkan laporan. Wang Yun memberitahunya bahwa keluarga Wang telah kehilangan aset sebesar 100.000. Segera setelah itu, kepala pelayan maju dan bertanya apakah dia menikmati kopinya. Tokoh utama kita tersenyum dan memuji makanannya, tetapi kemudian bertanya apakah dialah yang mengganti pakaiannya. Kemudian, Wang Yun melihat MC tiba bersama aktris Suan, dia berpikir dia perlu meningkatkan permainannya untuk mendapatkan perhatiannya. Sambil sedikit tersipu, kepala pelayan itu tampak bertekad untuk memenangkan hati bosnya. Di dalam rumah, dia menawarkan minuman pada Jiang Changjin untuk membantunya pulih. Tapi sepertinya dia tertidur di sofa, dan dia bertanya-tanya apakah dia sudah tertidur lelap. Yuin memutuskan sofa bukanlah tempat terbaik untuknya, dan membantunya ke tempat tidur. Mencium bau pesta padanya, dia pikir lebih baik mengganti pakaian pahlawan kita. Dia mengambil kesempatan ini untuk menjalankan rencana kecil dengannya. Dia berpikir untuk menggunakan beberapa pengetahuan yang dia dapatkan dari film. Jadi, suasana di antara mereka berdua menjadi sangat intens malam itu. Keesokan paginya, dia mengonfirmasi bahwa dia hanya mengganti pakaiannya dan tidak ada hal lain yang terjadi. Tapi Jiang Chang menggodanya, mengatakan dia bermimpi tentang mereka berdua bersama di kamar. Kepala pelayan itu kemudian menawarkan untuk mencoba teknik pijat baru yang dia pelajari hanya untuknya. Segera setelah itu, dia menyarankan agar mereka pergi ke tempat tidur untuk memulai. Tokoh utama kita menerima dengan senyuman dan membiarkannya memimpin. Di dalam kamar, dia memulai pijatan sambil bertanya-tanya apakah tekniknya bagus. Ternyata pakaiannya cukup berani, membuat pahlawan kita benar-benar terkejut. Dia terkejut dengan kepercayaan dirinya dan mencoba untuk tetap tenang. Bahkan dengan godaan itu, MC menggunakan seluruh tekadnya untuk menahan diri. Akhirnya, kepala pelayan bertanya dengan cara menggoda bagaimana perasaannya. Jiang Cheng memuji pijatannya dengan senyuman dan mengatakan itu sempurna. Dengan itu, kepala pelayan mengatakan dia akan berganti posisi untuk melanjutkan layanan. Dia kemudian menyesuaikan posisinya di tempat tidur dengan cara yang jelas mengirimkan sinyal kepada pahlawan kita. Gadis itu terlihat sedikit malu, tapi dia tetap berpegang pada rencana beraninya. Jadi, dia berkomentar bahwa adegan itu sangat mirip dengan mimpi yang dia alami sebelumnya. Dari sana, Won Yun bertanya apakah dia bersedia untuk melakukannya sampai akhir dengannya. MC kita menjawab ya, mengatakan dia siap melakukan apapun yang dia inginkan sekarang. Itu membuat mereka berciuman dengan intens, dan dia dengan main-main memanggilnya sedikit nakal. Suhu di ruangan meningkat,
dan kepala pelayan tampaknya sangat menikmati situasi ini. Di tempat lain, saingan lelang itu datang ke sebuah hotel dengan seorang teman wanita. Dia berpikir tidak mungkin dia akan meminta maaf kepada orang udik seperti tokoh utama kita. Namun, saat tiba waktunya membayar, kartu kredit pria itu ditolak oleh mesin. Resepsionis memberinya tatapan meminta maaf dan mengatakan pembayaran tidak berhasil. Kesal, pria itu berpikir mesinnya rusak dan menyerahkan kartu lain. Wanita itu memberitahunya bahwa yang itu juga dananya tidak mencukupi, membuatnya panik total. Pria pirang itu mulai panik, teringat dia menghabiskan semuanya untuk mobil baru. Dia menyadari ayahnya memblokir kartunya, dan sekarang dia tidak punya uang sepeser pun. Jadi, dia menoleh ke teman kencannya, dan memintanya membayar kamar. Pria itu berjanji akan mentransfer uangnya kembali nanti. Tapi gadis itu menepis tangannya. Marah pada semua kekacauan ini, dia menuduhnya sebagai pecundang miskin, mencoba berpura-pura kaya hanya untuk menipunya. Menghadapi itu, si saingan berdiri di sana benar-benar kaget dan tak bisa berkata-kata di tengah lobi.